Kisah ini bermula dari Miyabi, seorang pemuda yang menghabiskan waktu luangnya di dalam sebuah game VR bernama Dunia Impian. Di saat pemain lain sibuk mengejar pertarungan dan kekuatan, Miyabi justru asyik dengan dunianya sendiri, membuat barang, membangun rumah, dan menikmati sisi tenang dari game tersebut. Namun, suatu hari, ia terbangun di dunia lain dengan kemampuan yang persis sama dengan yang ia miliki di game. Bedanya, kali ini semuanya menjadi nyata. Di dunia ini, kelas craftsman atau pengrajin dianggap sebagai kelas terendah. Tetapi hasil karya Miyabi mulai menunjukkan keajaiban yang tidak masuk akal. Semakin banyak ia berkarya, semakin banyak aturan dunia yang ia langgar. Di titik itulah orang-orang mulai menyadari bahwa seorang craftsman tidak pernah bisa dianggap remeh. Miyabi teringat kembali pada impian masa kecilnya yang sangat terobsesi dengan arsitektur. Dunia impian yang sangat populer di Jepang menjadi wadah baginya untuk mewujudkan mimpi itu. Meski game tersebut menawarkan pertempuran seru bagi pengguna veteran, Miyabi lebih tertarik pada kebebasan membangun objek dan gedung. Ia mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengasah kemampuannya, hingga berhasil membangun gedung impian yang sempurna. Gedung itu bahkan menjadi tempat favorit bagi pasangan kekasih untuk melamar pasangan mereka. Awalnya, melihat kemesraan para pemain di sana terasa menyebalkan bagi Miyabi, namun lama-kelamaan ia terbiasa. Di dunia nyata, ia hanyalah seorang karyawan kantor biasa, jadi ia merasa bangga bisa menciptakan sesuatu yang membuat orang lain bahagia di dunia virtual. Suatu ketika, sebuah surel masuk ke kotak pesannya. Isinya bukan soal informasi pernikahan pemain, melainkan ucapan terima kasih dari pihak manajemen karena karya arsitekturnya telah menyatukan banyak pasangan. Miyabi bingung, apakah ia sekarang dianggap sebagai sosok cupid? Pesan itu berlanjut dengan undangan ke special server sebagai tanda terima kasih. Syaratnya, ia harus memberikan informasinya dan menyetujui persyaratan yang ada. Berpikir bahwa ia bisa terus membangun di sana, Miyabi menekan tombol setuju. Seketika, tubuhnya mulai berpindah tempat dalam proses teleport. Kalimat terakhir yang ia baca di pesan itu adalah harapan baik dari Goddess of Love. Beberapa saat kemudian, Miyabi terbangun di bawah pohon di dalam hutan dengan kepala pening, seolah baru saja kehilangan kesadaran. Ia bingung dengan cara masuk ke server baru yang sangat aneh ini. Tiba-tiba, teriakan seorang bandit mengejutkannya. Bandit itu membentak seorang gadis di dekatnya agar tidak melawan. Miyabi segera berlari ke arah suara dan melihat seorang gadis bernama Liz sedang dikepung bandit yang menginginkan barang bawaannya. Sambil bersembunyi di balik pohon, Miyabi bertanya-tanya apakah perampok benar-benar ada di dunia impian, ataukah ini bagian dari pembaruan game yang terasa sangat nyata. Melihat Liz menyadari keberadaannya, Miyabi merasa ini adalah awal dari sebuah quest. Ia memutuskan untuk melompat keluar dan berteriak guna mengalihkan perhatian para bandit. Salah satu bandit yang merasa terganggu memerintahkan kawanannya untuk menghabisi Miyabi. Di tengah kepanikan itu, Liz menggunakan sihirnya untuk menghujani para bandit dengan batu-batu besar. Berkat bantuannya, para perampok terluka parah. Namun, sebuah serpihan batu kecil mengenai kepala Miyabi. Rasa sakit yang ia rasakan membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar game. Rasa sakit itu nyata, dan tempat ini lebih mirip dengan dunia asli. Setelah para bandit berhasil diringkus dengan tali yang kuat, Liz memperkenalkan diri dan meminta maaf karena telah menyeret Miyabi ke dalam masalah. Miyabi memperkenalkan dirinya dan mengaku bahwa ini adalah pengalaman pertarungan pertamanya. Liz terkejut dan bertanya apakah Miyabi seorang petualang atau hanya orang biasa, karena penampilan Miyabi terlihat seperti petualang yang handal. Miyabi pun meminta maaf karena telah memberikan kesan yang salah. Liz kemudian mengajak Miyabi untuk pergi bersama menuju kota Angelum. Karena merasa tersesat, Miyabi setuju dan meminta izin untuk menyelesaikan beberapa urusan sebentar. Miyabi masuk ke dalam hutan untuk mengumpulkan dahan dan batu. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melepas VR headset miliknya dan kini yakin telah berpindah ke dunia lain. Ia harus berhati-hati agar tidak memicu kecurigaan penduduk lokal. Ia mencoba membuka inventory, namun gagal saat mencoba cara biasa. Setelah berkonsentrasi, sebuah gudang penyimpanan raksasa muncul di hadapannya. Ternyata di dunia ini, ia cukup memikirkan inventory di dalam pikirannya untuk mengaksesnya. Ia kemudian mencoba fitur crafting. Cukup dengan memikirkan resepnya, sistem automatic crafting bekerja dengan sangat praktis. Miyabi berhasil membuat sebuah rak penyimpanan dan sebuah stone axe. Kapak itu ia rencanakan sebagai alat penebang kayu sekaligus senjata awal. Setelah menguji kapaknya untuk menebang pohon dan melihat sumber daya terkumpul secara otomatis, Miyabi merasa optimis bisa menjalani kehidupan yang tenang di dunia ini sebagai pengrajin. Ia kembali menemui Liz, yang langsung terheran-heran melihat kapak batu miliknya. Liz bingung dari mana Miyabi mendapatkan senjata itu padahal sebelumnya ia bertangan kosong. Saat Miyabi menjelaskan bahwa ia baru saja membuatnya dari dahan dan batu,
Liz baru menyadari bahwa Miyabi adalah seorang craftsman. Liz juga terkejut saat mengetahui Miyabi bisa menggunakan inventory, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Liz karena ia adalah seorang mage. Beberapa petualang lain mendekat dan mengejek Miyabi, mengatakan bahwa seorang pengrajin seharusnya menyewa pengawal jika tidak ingin celaka, atau mungkin Miyabi memang tidak punya uang. Liz marah dengan sikap kasar mereka, membuat para petualang itu segera meminta maaf. Miyabi menyadari bahwa posisi craftsman memang tidak terlalu dihargai di sini. Tak lama kemudian, rombongan itu berangkat menuju kota. Di perjalanan, mereka sempat melawan beberapa goblin. Miyabi juga melihat Liz memberikan roti kepada seorang gadis yang berada di dalam gerbong dagang yang mereka kawal. Setelah menempuh perjalanan, mereka tiba di depan gerbang raksasa kota Angelum. Penjagaan di sana sangat ketat. Komandan prajurit Angelum datang menghampiri untuk mengurus para bandit yang ditangkap. Terungkaplah bahwa Liz sebenarnya adalah seorang petualang rang C dan pemimpin dari skuad tersebut. Miyabi sempat kaget mengetahui gadis pemalu seperti Liz adalah seorang pemimpin. Namun para petualang lain menjelaskan bahwa dalam aturan mereka, pangkat tertinggi yang memegang komando. Setelah urusan bandit selesai, rombongan berpisah. Miyabi kemudian bertanya kepada Liz tentang dokumen identitas untuk masuk ke kota. Ternyata, Miyabi tidak memiliki identitas maupun uang sama sekali. Hal ini membuat Liz kesal hingga nyaris menghajarnya. Namun, pada akhirnya Liz meminjamkan 5 koin perunggu untuk membayar biaya masuk. Miyabi pun mendapatkan izin tinggal sementara selama 3 hari. Sebagai gantinya, Liz memberikan 2 syarat. Miyabi harus mendaftar di Adventurers Guild dan mengembalikan uangnya sesegera mungkin. Dengan bantuan Liz, Miyabi akhirnya resmi menginjakkan kaki di dalam kota Angelum. Tujuan utama Miyabi saat ini adalah mencegah dirinya agar tidak luntung-lantung tanpa arah. Ia harus segera mengumpulkan bahan-bahan kerajinan dan mendaftarkan diri ke guild. Syarat kedua yang diajukan oleh Liz adalah agar Miyabi bekerja untuknya selama beberapa waktu. Saat Liz menyampaikan permintaannya, ia juga meminta bantuan Miyabi untuk membawakan barang bawaannya. Sambil mengikuti gadis itu, Miyabi berseru kagum saat melewati sebuah bengkel pandai besi. Ia terpana melihat tungku tempa yang asli dan sangat ingin melihat-lihat ke dalam. Liz memanggilnya, dan Miyabi tertawa sambil meminta maaf karena keasyikan melihat toko-toko di sepanjang jalan. Ia berpikir bahwa pertarungan mungkin akan sulit baginya, tapi jika ia mengambil posisi pendukung, mungkin semuanya akan berjalan lancar. Pada saat itu, seorang pandai besi bernama Weiss memperhatikannya dengan tatapan tajam. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah penginapan. Miyabi terkejut karena menyangka mereka akan langsung ke guild petualang. Liz menjelaskan bahwa aturan pertama menjadi petualang adalah mencari tempat tinggal. Penginapan seringkali cepat penuh, jadi mereka harus bergerak gesit, apalagi barang bawaan Liz cukup berat. Resepsionis menyebutkan harga 5 koin perak per malam. Miyabi segera membayar dan merasa beruntung telah meminjam uang sebelumnya. Ia mulai menghitung nilai mata uang di dunia ini. 1 koin emas setara dengan 10 koin perak. Jika menginap di hotel bisnis di dunianya seharga 5.000 yen, maka 1 koin emas di sini bernilai sekitar 1 juta yen. Biaya masuk kota 5 koin tembaga, sedangkan biaya hidup dan akomodasi mencapai 2 koin emas. Kini, Miyabi merasa terbebani karena berhutang pada gadis yang lebih muda darinya. Meskipun Liz seorang petualang, tampaknya ia adalah tantangan tersendiri bagi Miyabi, namun ia bertekad untuk membalas budinya. Setelah meletakkan barang di hotel, mereka tiba di guild petualang. Tempat itu begitu ramai dan dipenuhi berbagai ras, hingga membuat Miyabi tercengang. Liz heran melihat reaksi Miyabi dan bertanya apakah ini pertama kalinya ia melihat guild. Miyabi berdalih bahwa ia sudah lama tinggal di pedesaan sehingga belum sempat menjelajahi kota besar. Meski sebenarnya ia mengetahui konsep guild dari video game. Liz kemudian mengajaknya menemui Eleanor untuk melaporkan tugas pengawalan. Eleanor menyambut mereka dengan senyum ramah dan berterima kasih atas kerja keras Liz. Resepsionis cantik itu juga mengingatkan agar mereka menjaga kesehatan karena cuaca mulai mendingin. Miyabi terpana melihat kecantikan Eleanor. Saat ditanya siapa pemuda di sampingnya, Miyabi memperkenalkan diri dan menyatakan niatnya untuk mendaftar sebagai petualang sekaligus asisten Liz. Eleanor pun memperkenalkan diri sebagai staf guild. Liz yang melihat wajah Miyabi yang tampak senang, bergumam pelan apakah hidung pemuda itu memanjang karena gengsi. Eleanor kemudian memberikan formulir pendaftaran petualang kepada Miyabi. Meski tidak pernah melihat huruf-huruf itu sebelumnya, Miyabi bisa memahami semuanya, mungkin karena efek berpindah dunia. Sistem peringkat petualang terdiri dari 7 level, pemula di rang F, E, dan D, kelas menengah di rang C dan B, serta kelas atas di rang A dan S. Peringkat ini meningkat berdasarkan level dan kontribusi tugas. Kartu petualang juga berfungsi sebagai identitas dan tempat menyimpan uang layaknya bank.
Miyabi membaca semua aturan dengan teliti, teringat pesan bosnya di dunia lama bahwa kontrak harus dibaca dengan benar agar tidak tertipu. Liz berkata bahwa 90% orang biasanya malas membaca kontrak, tapi Miyabi berbeda. Eleanor pun memuji ketelitian Miyabi. Saat hendak menandatangani kontrak, Miyabi hampir melakukan kesalahan dengan menulis menggunakan huruf Jepang. Liz menghentikannya tepat waktu dan menyuruhnya menulis "assistant" pada kolom spesialisasi. Liz menjelaskan bahwa asisten jangka panjang sangat dibutuhkan untuk merawat senjata, mengumpulkan air, dan memasak saat di perkemahan agar para petualang tempur bisa beristirahat dengan tenang. Miyabi akhirnya mendaftar sebagai asisten demi membantu tim meredakan stres saat bekerja. Setelah pendaftaran selesai, Liz yang kelelahan pamit untuk tidur duluan dan menyerahkan sisa urusan kepada Miyabi. Eleanor kemudian memberikan adventure card milik Miyabi. Saat diminta menunjukkan izin tinggal sementara, Miyabi mengeluarkannya dari inventory. Eleanor terkejut dan menyadari bahwa Miyabi benar-benar seorang pengrajin atau craftsman. Eleanor menjelaskan bahwa biasanya para pengrajin mendaftar di Production Guild yang menangani manufaktur dan konstruksi, sementara Adventurers Guild lebih fokus pada perburuan monster dan pengawalan. Eleanor juga memberitahu rahasia penting. Waktu tidak berjalan di dalam inventory. Hal ini membuat Miyabi senang karena ia bisa menyimpan daging monster atau bahan material tanpa takut rusak. Ia bertekad untuk mengumpulkan bahan sebanyak-banyaknya demi membayar hutang pada Liz. Atas saran Eleanor, Miyabi pergi ke distrik timur yang relatif aman untuk mencari material. Setelah asyik mengumpulkan kayu di hutan dan melatih kemampuan craftingnya, Miyabi kembali ke kota. Namun, ia mendadak kebingungan karena semua bangunan terlihat serupa. Ia tersesat. Saat matahari mulai terbenam dan ia mulai panik karena lupa nama penginapannya, seorang gadis dari ras manusia binatang bernama Mel menghampirinya. Melihat Mel membawa pedang, Miyabi menduga dia adalah seorang petualang dan meminta bantuan. Miyabi memperkenalkan diri sebagai petualang rang F yang tersesat. Mel menunjukkan kartu identitasnya, dan Miyabi terperanjat mengetahui bahwa gadis kecil ini adalah petualang rang B, bahkan lebih tinggi dari Liz. Setelah Miyabi memberikan petunjuk bahwa penginapannya berada di dekat gerbang timur dan aman untuk perempuan, Mel langsung tahu lokasinya. Penginapan itu rupanya melarang alkohol sehingga aman bagi petualang tingkat rendah. Miyabi sangat berterima kasih karena Mel telah menyelamatkannya. Sebagai tanda terima kasih, ia ingin memberikan sesuatu. Karena tidak punya uang, Miyabi memutuskan untuk membuat sebuah barang menggunakan kayu yang baru saja ia kumpulkan. Menggunakan fitur dekomposisi pada inventory miliknya, Miyabi mengubah batang kayu menjadi blok kayu. Di depan mata Mel yang kebingungan, Miyabi mulai mengaktifkan keahlian tangannya dan mulai merakit sebuah mainan. Miyabi merenung sejenak. Baginya kebiasaan dan perasaan adalah kunci utama saat memproses material menggunakan sihir. Pekerjaan detail seperti ini sudah menjadi makanannya sehari-hari, jadi ia tidak merasa kesulitan sama sekali. Setelah beberapa saat, pemuda itu menyeka keringat di dahinya dengan puas karena percobaannya berhasil. Ia berhasil menciptakan sebuah mainan kayu berbentuk kucing yang sangat lucu. Saat ia menyerahkannya kepada Mel yang sedang terpana, Miyabi hanya merendah dengan mengatakan bahwa itu hanyalah benda kecil yang ia buat semampunya. Mel mulai membelai mainan itu dengan lembut dan berseru kagum betapa indahnya karya tersebut. Melihat reaksi itu, Miyabi tersenyum senang. Dulu di game, ia memang sering membuat benda luar biasa, tapi semuanya hanyalah data virtual. Memberikan kebahagiaan nyata seperti ini ternyata jauh lebih memuaskan baginya. Keesokan paginya, Miyabi terbangun dengan gigi yang gemeretak karena kedinginan. Ia mengeluh betapa ekstremnya suhu di sana. Setelah berpakaian, ia turun ke bawah sambil menggigil dan menyadari bahwa di penginapan itu tidak ada tungku pemanas maupun perapian. Bahkan selimutnya pun tidak cukup hangat untuk menahan dingin. Saat hendak sarapan, ia bertemu dengan Liz yang juga terbungkus rapat oleh jubahnya. Miyabi menyapa dan berkata betapa dinginnya cuaca hari ini. Mereka menuju ruang makan, dan Miyabi menyuruh gadis itu duduk manis sementara ia mengambilkan makanan untuk mereka berdua. Tak lama kemudian, ia kembali membawa hidangan panas dan mengingatkan Liz untuk berhati-hati karena makanannya masih sangat panas. Saat memberikan cangkir, tangan mereka tak sengaja bersentuhan, dan Miyabi terkejut merasakan betapa dinginnya tangan Liz. Gadis itu hanya tersipu malu dan mengaku bahwa ia memang mudah kedinginan. Sambil menyeruput sup panas, Liz bercerita bahwa kondisi ini masih lebih baik daripada pagi saat mereka menerima tugas pengawalan dulu, di mana ia bahkan tidak sempat makan dan harus menerjang angin kencang. Mendengar itu, Miyabi merasa iba dan berpikir bahwa selimut tambahan pasti akan membuat Liz senang. Gadis itu tertawa dan bergurau bahwa ia bersedia membayar 1 koin perak per malam jika Miyabi mau memberikan selimutnya. Miyabi mendengus dan menyebut tawaran itu seperti perampokan.
Namun Liz hanya tersenyum sambil mengingatkan bahwa Miyabi akan bicara beda jika sudah merasakan pagi yang diguyur hujan. Setelah sarapan, mereka sepakat untuk mencari tugas pengawalan di guild. Setibanya di sana, Miyabi terpana melihat papan pengumuman yang sangat besar. Liz menjelaskan bahwa semua permintaan atau quest dari berbagai peringkat dipasang di sana. Tiba-tiba, suasana menjadi kacau saat petugas guild hendak memasang permintaan baru. Sekelompok petualang langsung menyerbu dan saling sikut demi memperebutkan tugas dengan bayaran tertinggi di papan peringkat rang E dan rang F. Miyabi syok melihat seorang petualang sampai terinjak-injak oleh rekannya sendiri. Melihat persaingan yang begitu brutal bagi petualang solo, Miyabi menatap Liz dengan penuh harap agar tidak ditinggalkan sendirian. Liz yang sedang memunguti formulir yang berantakan mengeluh karena semua kertas tugas jadi tercampur aduk. Miyabi membantu merapikannya dan memuji ketangkasan Liz, yang membuat gadis itu merasa bingung. Liz akhirnya mengambil satu formulir tugas dan mengatakan bahwa mereka harus segera berangkat. Seorang petualang lain sempat melirik tugas itu dengan sinis, namun Miyabi hanya mengawasinya hingga orang itu pergi. Tugas tersebut adalah menjinakkan ground shape. Liz heran mengapa tugas dengan imbalan besar ini tidak ada yang mengambil. Ternyata, 3 ekor ground shape terlihat di dataran barat dan telah menyebabkan beberapa kecelakaan lalu lintas. Saat mereka mengantre untuk mendaftarkan tugas tersebut, Miyabi menyadari bahwa Liz terus menatap Eleanor dengan tatapan sedih. Miyabi langsung menyimpulkan bahwa Liz adalah penggemar berat resepsionis cantik itu. Liz langsung panik, menarik kerah baju Miyabi, dan memintanya tidak bicara keras-keras. Dengan wajah memerah, Liz mulai mengoceh panjang lebar tentang betapa dewasa dan harumnya Eleanor, serta betapa ia ingin selalu berada di dekatnya seperti seorang adik perempuan. Miyabi hanya bisa melongo mendengar curhatan yang terdengar seperti obsesi pria parubaya itu. Saat tiba giliran mereka, Eleanor memperingatkan bahwa tugas memburu ground shape ini tidak semudah kelihatannya. Tugas ini bahkan sudah ditingkatkan imbalannya karena petualang rang C sebelumnya sempat gagal. Eleanor memberikan stempel pada formulir dan menyemangati Miyabi untuk tugas pertamanya ini. Senyuman dan kata-kata motivasi dari Eleanor membuat Miyabi merasa sangat bersemangat. Sementara Liz bergumam kesal melihat betapa tenangnya Miyabi saat bicara dengan Eleanor. Padahal, jauh di dalam lubuk hatinya, Miyabi memanglah pria berusia 30 tahun yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam orang. Dalam perjalanan menuju dataran barat, Liz memuji stamina Miyabi. Meskipun seorang pengrajin, Miyabi sama sekali tidak terlihat lelah setelah berjalan jauh dari Angelum. Miyabi menjelaskan bahwa itu semua berkat skill miliknya yang meningkatkan kekuatan fisik dan mengurangi kelelahan. Liz merasa iri karena penyihir sepertinya sulit memiliki ketahanan fisik seperti itu. Namun, Miyabi mengingatkan pentingnya istirahat demi keamanan. Sambil beristirahat, Miyabi sempat teringat masa lalunya yang suram sebagai karyawan kantor yang sering lembur dan pulang jalan kaki. Ia merasa sangat bersyukur bisa berada di dunia ini tanpa harus menghadapi bos yang menyebalkan atau pelanggan bodoh. Lamunannya buyar saat Liz berbisik tegang bahwa monster mereka sudah terlihat. Miyabi bingung karena ground shape itu justru terlihat seperti seekor rusa. Liz menjelaskan bahwa rusa itu adalah mangsanya, sedangkan ground shape adalah monster yang sedang mengejarnya. Begitu melihat targetnya, monster itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Liz menjuluki mereka sebagai Howling Demon. Monster ini sangat kuat dan cerdas. Bahkan ada rumor bahwa satu ekor saja bisa menghancurkan gerbang kota. Mereka biasanya mengincar penyihir yang berada di barisan belakang. Miyabi menyadari bahwa inilah alasan mengapa petualang lain di guild tadi enggan mengambil tugas ini. Mereka tiba di dekat pagar rusak dan kereta dagang yang hancur. Liz bercerita bahwa keberadaan monster ini memutus jalur pasokan ke desa kecil di dekat sana, jadi mereka tidak boleh gagal. Miyabi bertanya apakah mereka harus menyerang dengan sihir. Namun Liz mengatakan mereka perlu mengamati pola gerakan monster itu terlebih dahulu. Melihat Liz yang tampak pesimistis menghadapi kekuatan monster tersebut, Miyabi justru tersenyum tenang. Ia mulai menyingsingkan lengan baju dan mengaktifkan inventorinya. Ia mengeluarkan 10 dahan serta 50 batu, lalu membuat sebuah stone shovel. Di depan Liz yang kebingungan, Miyabi mulai menggali lubang dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum Liz sempat selesai memprotes bahwa menggali lubang tidak akan sempat, ia sudah berdiri di sebuah pulau kecil yang dikelilingi parit dalam hasil galian Miyabi. Liz sampai jatuh terduduk karena syok dan bertanya apakah Miyabi di kehidupan sebelumnya adalah seekor tikus mondok. Miyabi hanya terkekeh dan menjawab ia lebih seperti anjing peliharaan yang setia. Dengan cepat, ia membuat papan dari kayu dan menutup lubang-lubang tersebut, lalu menyamarkannya dengan tanah dan rumput hingga terlihat seperti permukaan tanah biasa. Jebakan trap yang sempurna kini telah siap. Miyabi menambahkan bahwa jebakan itu akan terlihat tidak alami jika dibiarkan begitu saja, jadi ia menggunakan sihir untuk mempercepat pertumbuhan rumput di atasnya. Tak butuh waktu lama,
Rumput-rumput hijau mulai bersemi di atas jebakan darurat tersebut. Miyabi pun berseru dengan puas bahwa para monster tidak akan menyadari ada yang berubah di tempat itu karena jebakannya sudah siap sepenuhnya. Liz seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ia membatin dengan bingung karena Miyabi bahkan tidak butuh waktu 10 menit untuk menyelesaikan semuanya. Sambil menyentuh tanah dengan kakinya, ia memastikan apakah ini benar-benar sebuah trap. Miyabi pun memperingatkan bahwa meski sudah diberi sihir, rumput itu tetap terlihat sedikit berbeda jika diperhatikan dari dekat. Liz terkekeh gugup dan berkata betapa manisnya peringatan itu, meski menurutnya Miyabi seharusnya mengatakannya lebih awal. Dengan rendah hati, Miyabi berterima kasih atas pujiannya, namun ia kembali memperingatkan agar Liz berhati-hati karena satu langkah lagi gadis itu bisa terperosok jatuh. Sontak Liz menarik kakinya karena takut dan bertanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Miyabi menjelaskan bahwa Ground Sheep adalah monster yang sangat ganas dan akan datang jika menyadari keberadaan mereka. Ia pun menanyakan apakah Liz punya sihir untuk menarik perhatian monster tersebut. Liz mundur ketakutan dengan suara gemetar karena menganggap ide memancing monster itu sangat konyol. Namun ia memutuskan untuk percaya pada Miyabi. Berdiri berdampingan, Liz mengangkat tongkat sihirnya dan merapal proyektil tanah. Sebuah cakar tanah melesat dan mendarat tepat di depan para monster. Suasana menjadi sangat tegang. Begitu menyadari keberadaan mereka, para domba itu menoleh dan menatap tajam ke arah mereka. Liz tidak tahan lagi, ia memejamkan mata dan menjerit ketakutan. Miyabi pun tertular kepanikan rekannya itu. Salah satu monster mulai berlari ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Liz berteriak histeris menanyakan apakah jebakannya akan berhasil, dan Miyabi berusaha menenangkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, Liz terus berteriak bahwa mereka akan kalah dan mati. Apalagi ia merasa tidak bisa kabur karena terhalang jebakan buatan Miyabi. Sambil menatap monster yang mendekat, ia berdoa meminta pengampunan karena telah terlibat dengan orang aneh seperti Miyabi. Domba itu menerjang dengan raungan liar yang disambut jeritan Liz. Namun, saat mereka membuka mata, yang terdengar hanyalah suara embikan kebingungan dari domba yang sudah terkapar di dasar lubang. Miyabi berseru kegirangan merayakan kemenangannya. Sementara Liz menyuruhnya diam karena ia masih merasa tidak masuk akal jika domba-domba itu bisa jatuh semudah itu. Tak lama, domba-domba lainnya juga ikut terperosok ke dalam jebakan dan mengeluarkan suara memelas. Miyabi menjelaskan bahwa meski desainnya sederhana, semakin dalam lubangnya, semakin fatal bagi musuh yang jatuh dari ketinggian tersebut. Melihat monster-monster itu sudah tidak bergerak di dasar parit, Miyabi yakin mereka tidak akan bisa melawan lagi. Liz hanya bisa menatap dasar lubang dengan takjub. Bertanya-tanya dalam hati dari mana Miyabi mendapatkan kemampuan kerajinan sehebat itu dan siapa dia sebenarnya. Miyabi kemudian turun ke bawah, namun Liz masih terlalu takut untuk ikut. Dengan sedikit nada sarkas, Miyabi menyapa Liz yang akhirnya turun dengan selamat tanpa cedera. Liz merasa malu dan mengatakan ada sesuatu penting yang ingin ia sampaikan. Miyabi terkekeh dan menggoda apakah ini sebuah pernyataan cinta padahal mereka baru kenal 2 hari. Liz membentak kesal dan menegaskan bahwa ini bukan soal cinta, melainkan peringatan bahwa mereka tidak butuh lubang lagi untuk menghabisi lawan yang sudah terluka. Liz pun merapal sihir tombak es raksasa. Miyabi terpana melihat ukuran tombak es tersebut dan menyarankan untuk menggunakan sihir yang lebih sederhana saja, namun Liz menolak. Ia ingin menghabisi monster itu dalam satu serangan telak agar materialnya tidak rusak. Setelah menghujamkan tombak es tersebut, Liz merasa puas meski pikirannya masih sulit memproses betapa mudahnya pertarungan ini berakhir. Saat Miyabi mulai memindahkan karkas Ground Sheep ke dalam inventorinya, ia berkata bahwa penguasaan sejati adalah saat skill digunakan dengan benar. Liz memprotes karena kemampuan Miyabi terlalu aneh. Bagaimana mungkin monster sebesar itu bisa masuk semua ke dalam ruang penyimpanan? Miyabi bingung dan mengingatkan bahwa Liz sendiri yang bilang material monster bisa dibawa di dalam inventory. Liz tetap tidak habis pikir dari mana Miyabi mendapatkan kapasitas penyimpanan sebesar itu. Setelah beristirahat sejenak sambil menikmati roti hangat yang disimpan Miyabi di dalam inventory, Liz bertanya seberapa luas sebenarnya ruang penyimpanan pemuda itu. Miyabi tertawa dan menjawab bahwa saat ini kapasitasnya baru terisi sekitar 1%. Ia menjelaskan bahwa di dunia impian, inventory akan berkembang seiring dengan peningkatan level skill, sesuatu yang dianggap biasa oleh para pengrajin serius di sana sebagai bentuk ceat yang wajar. Liz terdiam dan merenung. Ia bercerita bahwa di dunia ini, seorang pengrajin biasanya hanya bisa membuat furnitur murah atau memperbaiki benteng dengan upah kecil. Mereka dianggap profesi terlemah karena tidak punya kemampuan bertarung dan bahkan tidak bisa keluar kota tanpa pengawalan. Mendengar itu, Miyabi merasa kasihan namun ia merasa terlalu sibuk dengan urusannya sendiri untuk bisa membantu mengubah nasib para pengrajin di dunia ini. Ia hanya berkata pada Liz bahwa setiap pekerjaan pasti punya kesulitannya masing-masing.
Untuk mencairkan suasana, Miyabi meminta bantuan Liz untuk mengambil bulu dari domba-domba tersebut. Liz mempersilakan Miyabi mengambil semuanya karena petualang biasanya hanya mengambil bagian penting saja dan membuang bulunya. Miyabi sangat senang karena bisa membawa pulang material lengkap mulai dari tanduk untuk obat, hingga tulang untuk senjata. Liz menguap dan merasa ini adalah pekerjaan paling menguntungkan yang pernah ia jalani. Bahkan ia berencana pergi ke pemandian air panas besok. Liz kemudian mengatakan bahwa Miyabi tidak boleh keluar dari tim untuk sementara waktu, bahkan setelah hutangnya lunas. Miyabi terkejut, namun ia merasa senang karena bisa terus membantu temannya di dalam tim. Setibanya mereka di guild, Eleanor terkejut karena mereka sudah menyelesaikan tugas sepagi itu. Liz berdalih bahwa mereka hanya beruntung domba-domba itu sedang berpencar. Karena ia punya harga diri sebagai petualang untuk tidak mengaku telah menggunakan jebakan lubang. Saat diminta menyerahkan bukti material, Eleanor dan seluruh petualang di sana ternganga melihat Miyabi mengeluarkan karkas utuh dari inventorinya hingga memenuhi seluruh ruangan. Suasana menjadi gaduh karena daging ground sheep ternyata sangat populer dan mewah, terutama bagi kaum wanita yang suka memakannya mentah-mentah. Liz pun berbisik bahwa ia ingin mencicipi sedikit daging itu sebelum semuanya terjual. Tak lama kemudian, Eleanor muncul kembali dan berterima kasih karena mereka sudah bersedia menunggu proses penilaian material tersebut. Eleanor mengeluarkan beberapa keping koin dan menjelaskan rincian pembayarannya. Mereka menerima 45 koin emas untuk penyelesaian tugas, 60 koin emas untuk tanduk dan cakar yang kondisinya sangat bagus, serta tambahan 10 koin emas untuk bagian kuku. Ditambah dengan harga daging sebesar 85 koin emas, total yang mereka dapatkan adalah 200 koin emas. Kedua rekan itu terbelalak menatap imbalan yang begitu besar. Liz kemudian mengusulkan agar pembagiannya dilakukan secara 7/3. Miyabi setuju karena merasa itu adil dan berniat mengambil jatah 30% miliknya. Namun, Liz justru bingung dan bertanya mengapa Miyabi hanya mau 30%. Padahal ia berniat memberikan 70% untuk pemuda itu. Miyabi langsung protes. Bukannya ia tidak butuh uang, tapi ia merasa jika menerima 70% sementara ia masih berhutang, ia pasti akan merasa sangat tidak enak. Liz yang mulai kesal membentak dan bertanya berapa kali lagi Miyabi ingin membayar hutangnya. Ia bersikeras agar Miyabi mengambil bagian besar karena perannya sebagai tikus mondok, penggali lubang sangatlah berguna. Miyabi berteriak balik karena merasa sebutan itu kurang sopan. Eleanor mencoba menengahi dengan bertanya ramah tentang tikus mondok apa yang mereka bicarakan, yang langsung dijawab oleh keduanya dengan senyuman tenang bahwa tidak ada apa-apa. Saat meninggalkan guild, Liz berkata betapa lucunya Miyabi yang bersikap defensif soal uang. Miyabi beralasan bahwa ia hanya pendukung dan tidak pantas menerima imbalan sebesar itu, apalagi Liz berada di barisan depan yang risikonya jauh lebih besar. Gadis itu menjelaskan secara jujur bahwa dengan jatah 30% pun, Liz sudah menerima lebih banyak daripada bayaran misi biasa dan pelunasan hutang Miyabi digabung menjadi satu. Mereka terus bernegosiasi mulai dari 6/4, hingga akhirnya Miyabi tertawa dan menyebut Liz mirip pedagang yang sedang menawar barang. Akhirnya, Liz memutuskan pembagian rata 5/5. Meski Miyabi merasa tidak layak, Liz menatapnya dengan hangat dan menegaskan bahwa itu adalah keputusannya. Dengan tawa yang menghiasi wajah, mereka melanjutkan perjalanan dan memilih penginapan lain yang lebih mewah bernama Verity. Resepsionis di sana menyebutkan biaya 2 koin emas per orang untuk 1 malam. Miyabi nyaris pingsan mendengar harganya yang selangit, namun Liz menariknya dan mengatakan bahwa ini adalah pengeluaran wajib agar mereka bisa bersantai. Gadis itu tersenyum dan mengajak Miyabi ke pemandian air panas. Sambil berjalan, Miyabi menghitung sisa uangnya yang kini tinggal 84 koin setelah dipotong biaya hotel. Ia merasa sangat boros dibandingkan dengan hotel bisnis biasa. Di tengah jalan, mereka melihat pasangan yang keluar dari pemandian dengan wajah bahagia, membuat suasana terasa sangat akrab. Liz mendesak agar mereka segera masuk. Namun Miyabi meminta gadis itu menunggu karena ia ingin belanja kebutuhan terlebih dahulu. Liz heran mengapa Miyabi begitu bersemangat. Namun ia akhirnya membiarkan pemuda itu pergi sementara ia menikmati air hangat sendirian. Miyabi berpikir bahwa misi besar seperti kemarin sangat jarang terjadi. Sementara hidup sebagai petualang sangatlah keras. Ia harus segera mengamankan kebutuhan pokok, terutama makanan. Ia memutuskan untuk memborong bahan makanan mumpung masih punya uang. Di depan kios makanan, ia membuat pedagang bingung karena ingin membeli seluruh isi meja dagangannya. Setelah Miyabi mengeluarkan 10 koin emas, sikap pedagang itu langsung berubah drastis menjadi sangat ramah, bahkan memanggilnya, anakku. Hal yang sama terjadi di toko bumbu saat ia membeli garam dan lada hitam, serta di toko kain saat ia membeli linen. Keramahan para pedagang itu mendadak muncul begitu melihat uang emas. Total belanjaannya menghabiskan 35 koin, menyisakan 49 koin emas di kantongnya.
Ia menghela nafas, menganggap ini sebagai investasi untuk dirinya sendiri. Tujuan selanjutnya adalah mencari senjata. Setelah mengikuti suara dentuman landasan tempa, ia tiba di sebuah bengkel pandai besi. Miyabi mengagumi sebuah pisau di sana dan menyadari bahwa skill kerajinannya saat ini belum bisa menandingi kualitas tempaan profesional. Pemilik bengkel itu, seorang dwarf bernama Weiss, menyapanya dan menebak bahwa Miyabi adalah seorang ahli juga karena cara ia meneliti senjata sangat berbeda dari orang awam. Miyabi meminta maaf karena hanya melihat-lihat, namun Weiss tidak keberatan. Miyabi kemudian memperkenalkan diri sebagai asisten pengrajin, dan menyatakan niatnya ingin membeli biji besi. Ia mengaku sebenarnya ingin membuat tungku masak bertenaga sihir, bukan senjata. Miyabi menunjukkan kapak batunya kepada Weiss sebagai contoh karyanya. Setelah memeriksa kapak tersebut, Weiss tampak tertarik dan mengajak Miyabi ke sebuah ruangan yang penuh dengan biji besi. Miyabi terpana karena ini pertama kalinya ia melihat biji besi sebanyak itu dalam bentuk nyata, bukan sekadar data di game. Weiss memberikan satu kotak penuh biji besi secara cuma-cuma sebagai bentuk dukungan kepada pengrajin muda. Meski Miyabi ingin membayar, Weiss menolak dan hanya meminta agar jika nanti Miyabi membuat senjata dari besi itu, ia harus menunjukkannya padanya. Miyabi pun berjanji akan membuat pisau yang tidak akan memalukan untuk dipamerkan. Saat hendak kembali ke penginapan, Miyabi lagi-lagi tersesat. Ia merasa sangat membutuhkan peta lokal agar tidak terus-menerus mengalami disorientasi arah. Beruntung, ia bertemu lagi dengan Mel. Pemuda itu nyaris berlutut meminta petunjuk arah menuju penginapan Verity. Ternyata Mel juga menginap di tempat yang sama dan bersedia mengantarnya. Setibanya di sana, Miyabi sangat bersyukur dan memegang tangan Mel sebagai ucapan terima kasih. Menyadari Mel mengharapkan imbalan, Miyabi segera mengeluarkan peralatan jahitnya di depan banyak orang. Ia mulai menyalurkan mana dan membayangkan gambar di pikirannya, lalu memotong kain linen dan menjahitnya dengan sihir. Di bawah tatapan takjub penonton yang mulai berkerumun, Miyabi menyelesaikan sebuah boneka kucing yang dilapisi sihir tipis dan bulu dari ground shape. Kerumunan orang bersorak mengagumi hasil kerjanya yang terlihat sangat profesional seperti buatan penjahit ahli. Miyabi menyerahkan boneka itu kepada Mel sebagai tanda terima kasih. Mel tersenyum dan memeluk boneka itu erat-erat sambil memanggil nama Miyabi. Pemuda itu senang karena akhirnya Mel mengingat namanya, meski ia berharap gadis itu tidak akan melupakannya lagi besok. Tak lama kemudian, Liz keluar dari pemandian dengan wajah segar dan menyambut kepulangan Miyabi. Ia bercerita bahwa ia sudah berendam 3 kali karena air panasnya sangat nyaman. Melihat penampilan Liz yang terlihat sangat dewasa dan cantik setelah mandi, Miyabi tersipu dan memarahi pikirannya sendiri agar tidak jatuh cinta pada gadis yang lebih muda darinya. Liz menyentuh pipi Miyabi dan berkata betapa dinginnya wajah pemuda itu, lalu menyuruhnya segera mandi untuk menghangatkan diri. Dengan wajah merah padam hingga ke telinga, Miyabi bergegas pergi ke pemandian, sementara Liz hanya bingung melihat tingkah aneh rekannya itu. Setelah puas berendam, keesokan harinya mereka kembali berkumpul untuk mencari tugas baru di papan pengumuman guild. Namun Liz merasa tugas-tugas hari ini terasa agak berbeda dari biasanya. Banyak tugas yang tersedia di papan pengumuman, namun imbalannya terasa sangat kecil. Miyabi menduga hal ini dikarenakan hujan yang mengguyur kemarin, sehingga kondisi di luar pasti akan sangat berlumpur. Ia berpendapat bahwa mendirikan tenda di tengah lumpur bukanlah ide yang bagus. Akhirnya, Liz memutuskan bahwa hari ini adalah hari libur bagi mereka. Setelah berpikir sejenak, Liz mengusulkan agar mereka mencari material yang dibutuhkan Miyabi. Ia memperhatikan Miyabi yang tampak sangat antusias sejak tiba di hutan. Miyabi pun mengaku bahwa ia tidak bisa tenang jika sudah berurusan dengan kerajinan. Apalagi di tempat ini terdapat berbagai jenis pohon seperti ek, ash, dan pinus yang tumbuh bersamaan. Baginya, ini adalah keajaiban alam. Sebagai pengrajin lama, ia sudah memahami perbedaan warna dan kilau dari setiap jenis kayu, bahkan lingkaran tahun pada pohon spesies sama pun bisa berbeda tergantung tempat tumbuhnya. Liz membiarkan Miyabi melakukan apa yang ia mau, namun memperingatkan agar tetap berada di dekatnya karena suara pohon tumbang bisa mengundang monster. Saat Miyabi menebang pohon dan langsung memasukkannya ke dalam inventory, Liz sempat terkesiap kaget namun kemudian tertawa karena mengira itu hanya imajinasinya saja. Miyabi menjelaskan bahwa itu bukan imajinasi, melainkan ia sedang mengaktifkan skill pengumpulan jarahan. Liz masih menganggap hal itu mustahil karena tidak mungkin pohon masuk ke penyimpanan bahkan sebelum menyentuh tanah. Namun saat hal itu terjadi lagi, Liz hanya bisa menatap heran dan memutuskan untuk pergi mengintai area sekitar untuk memastikan tidak ada monster. Saat hendak menebang pohon berikutnya, kapak batu milik Miyabi mendadak hancur karena durabilitasnya lebih rendah daripada kekerasan material pohon tersebut. Ia ingin membuat kapak besi, namun biji besi di daerah ini cukup mahal. Liz menghampirinya dan menyarankan agar mereka berpindah tempat. Ia menjelaskan bahwa hutan adalah rumah bagi banyak hewan,
dan jika ditebang habis, ekosistemnya akan rusak. Ia mengingatkan agar mengambil kayu sedikit demi sedikit dari hutan yang berbeda. Miyabi merasa menyesal dan menyadari bahwa ini bukanlah game komputer dengan sumber daya tak terbatas. Melihat ekspresi sedih Miyabi, Liz menghibur bahwa aturan ketat itu biasanya berlaku untuk penebangan skala nasional. Jadi satu orang saja tidak perlu terlalu khawatir. Tiba-tiba, Liz menjadi waspada dan menghentikan Miyabi. Ia mengintai dari balik persembunyian dan menyerang seekor serigala menggunakan Ice Needles. Miyabi terkejut melihat ukuran serigala itu yang sangat besar. Namun Liz menyebutnya masih kecil untuk standar serigala. Miyabi kagum karena Liz bisa menyadari keberadaan monster itu dari suara aneh di antara desiran daun. Sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga Miyabi. Setelah selesai mengumpulkan material, mereka beristirahat karena haus. Miyabi memunculkan sebuah ember dan mengisinya dengan air sungai untuk menyegarkan diri. Saat waktu makan siang tiba, Liz menyarankan duduk di atas akar pohon. Namun Miyabi punya ide lain. Dengan kecepatan kilat, ia mengaktifkan kemampuan menebang, persiapan, dan konstruksi untuk membangun sebuah gazebo yang indah. Liz shock melihat sebuah rumah lengkap berdiri di tengah hutan belantara, hanya untuk tempat makan siang. Ia mengguncang bahu Miyabi dan mengingatkan bahwa ini adalah dunia nyata, bukan tempat untuk bersikap sembrono. Miyabi kemudian menyelimuti Liz dengan selimut hangat, dan memberinya bantal agar tidak kedinginan. Meskipun Liz merasa para pengrajin terkadang kurang akal sehat, ia merasa sangat nyaman dan hangat hingga rasa sakitnya sedikit berkurang. Miyabi kemudian membuat sebuah kompor dan mencoba menyalakan api menggunakan skill sihir api pada sepotong kayu. Karena tidak hati-hati, tangannya kepanasan saat kayu itu menyala, sehingga ia buru-buru melemparkannya ke dalam tungku sambil meniup jarinya. Tak lama kemudian, aroma harum mulai tercium. Miyabi menyajikan daging ground chef panggang dengan sayuran, roti susu, dan teh hitam untuk Liz. Gadis itu sangat menikmati kelezatan dagingnya yang lembut tanpa bau amis, serta rasa manis dari roti susu buatan Miyabi. Liz pun meminta agar mulai sekarang mereka hanya memakan roti buatan Miyabi saja. Saat hari mulai gelap, mereka kembali ke kota. Miyabi merasa hari ini adalah salah satu hari terbaiknya berkat bantuan Liz yang menjaganya dari monster. Mereka berbincang tentang impian masing-masing. Liz mengaku ingin menjadi petualang rang A agar bisa membantu orang dengan sihirnya. Meski ia merasa bakat alaminya saat ini masih jauh dari tingkatan sihir menengah. Miyabi dengan tulus menyemangati Liz dan memintanya melihat para petualang lain yang pulang dengan tubuh penuh lumpur, karena memaksakan diri mengambil tugas tanpa memperhitungkan cuaca. Miyabi berpendapat bahwa kekuatan memang penting, tapi percaya pada orang lain dan menjaga kerja sama tim juga kunci untuk mewujudkan mimpi. Di kesempatan lain, Miyabi menyiapkan makan siang berupa ikan panggang dengan kerak garam. Liz yang duduk nyaman dengan bantal dan selimut merasa heran bisa makan semewah ini saat menjalankan misi. Padahal petualang lain biasanya hanya makan daging kering dan biskuit karena takut aroma makanan mengundang monster. Ia merasa tidak akan bisa kembali ke gaya hidup lamanya jika terus dimanjakan dengan masakan Miyabi yang variatif setiap hari. Setelah kenyang, mereka tertidur sejenak. Liz bermimpi makan di meja yang penuh hidangan mewah hingga tubuhnya membesar. Sementara Miyabi bermimpi menemukan material gua dalam jumlah besar yang diberikan secara gratis oleh Weiss. Setelah kembali ke kota, mereka menyerahkan material ke guild. Eleanor memuji kerja sama tim mereka yang solid, sementara Liz membanggakan kemampuan Miyabi yang bisa membawa begitu banyak barang di dalam penyimpanannya. Miyabi membalas dengan rendah hati bahwa kemampuannya tidak seberapa. Eleanor tertawa melihat kekompakan mereka dan menggoda Liz yang belakangan ini jadi lebih sering tersenyum. Liz pun bingung, karena ia merasa sejak awal bertemu pun ia selalu tersenyum. Malah belakangan ini ia merasa lebih sering marah-marah. Saat Eleanor bertanya sambil tersenyum apakah kemarahannya itu karena ia mengkhawatirkan seseorang, wajah Liz memerah padam dan ia langsung membantahnya dengan galak. Sang resepsionis hanya tertawa melihat reaksi Liz. Miyabi menyadari bahwa Liz tidak sendirian di sini. Eleanor selalu tulus mendukungnya. Eleanor kemudian menawarkan tugas baru karena permintaan pengumpulan material sedang meningkat pesat. Meski Miyabi merasa siap, Liz menjawab bahwa mereka akan memikirkannya terlebih dahulu. 2 minggu telah berlalu sejak Miyabi terlempar ke dunia lain. Ia merenung bahwa gairah Liz untuk menjadi petualang hebat adalah sesuatu yang sangat ia kagumi. Namun, ia juga sadar betapa sulitnya bagi Liz untuk menjalankan misi sambil harus melindunginya sebagai asisten. Liz sangat tidak ingin Miyabi terluka, dan itulah alasan Miyabi ingin membantu lebih keras agar tidak menjadi penghalang bagi impian gadis itu. Saat Liz bertanya apa yang akan ia lakukan di waktu senggang mereka, Miyabi memutuskan untuk berlatih sihir. Liz pun tidak mau kalah dan ingin mempelajari beberapa mantra baru. Mereka saling menatap seperti rival sejenak sebelum akhirnya meledak dalam tawa. Miyabi mulai berlatih magical gift elemen api.
Ia menyiapkan ember-ember air untuk berjaga-jaga jika terjadi kebakaran. Setelah beberapa kali gagal, ia menyadari bahwa sistem pemberian sihir adalah salah satu yang paling rumit di dunia ini. Harus ada kecocokan antara material dan atribut sihir. Jika tidak cocok, sihir itu akan bocor dan merusak materialnya. Ia berkonsentrasi penuh mengalirkan energi sihir ke ujung sirkuit mikro pada sebuah kubus kayu. Akhirnya, ia berhasil menguasai pemberian sihir elemen kayu yang menghasilkan panas lemah. Ia membuat beberapa blok pemanas itu dan menaruhnya di kamar Liz agar tetap hangat tanpa perlu radiator. Liz sangat berterima kasih atas perhatiannya. Namun, Miyabi masih merasa kedinginan saat berada di luar ruangan. Ia pun mendapatkan ide brilian untuk membuat thermal underwear atau penghangat tubuh. Dengan semangat, ia berlari ke kamar Liz dan berteriak meminta agar Liz meminjamkan pakaian dalamnya agar bisa ia buat lebih hangat. Liz salah paham, menganggap Miyabi sudah gila dan menjijikkan, lalu menendangnya keluar dari kamar karena dianggap melakukan pelecehan. Sambil tergeletak di tanah di depan gerbang utama, Miyabi menyadari bahwa meminta pakaian dalam gadis adalah ide yang buruk dan seharusnya ia menggunakan jubah atau pakaian biasa saja. Penjaga gerbang yang bingung mengingatkan bahwa gerbang kota sudah mau tutup. Miyabi berdiri dan kali ini ia tidak tersesat karena sudah membawa peta kota. Ia memutuskan untuk mampir ke tempat Mel. Saat melihat Miyabi, Mel langsung menunjukkan arah penginapan tanpa ditanya. Namun Miyabi dengan sombong berkata bahwa ia tidak tersesat kali ini. Sebagai hadiah, ia memberikan mainan baru berbentuk burung kecil kepada Mel. Mel bercerita bahwa ia ingin memperbaiki pedangnya yang sedikit penyok. Namun, saat Miyabi melihat pedang itu, ia prihatin karena durabilitasnya hampir nol dan sifat magisnya sudah habis. Pedang itu bisa hancur kapan saja. Mel kemudian membawa Miyabi ke bengkel Weiss. Setibanya di sana, sang pandai besi dwarf itu langsung meneriaki Mel karena lagi-lagi membawa senjata yang nyaris hancur total. Bahkan memberinya tamparan sayang di kepala. Weiss kemudian mengenali Miyabi dan bertanya tentang perkembangannya. Miyabi mengaku belum sempat membuat senjata, namun ia ingin Weiss melihat pedang Mel. Weiss menyadari bahwa level kerajinan Miyabi sudah meningkat dan bisa melakukan material synthesis. Miyabi ragu karena takut merusak material mahal pedang Mel. Namun Weiss meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan unik untuk melatih kendali energi sihir. Miyabi pun setuju untuk memperbaiki pedang itu sebagai hadiah untuk Mel. Weiss mengeluarkan material langka berupa Dragon Fang. Dengan penuh tekanan psikologis, Miyabi mulai menyatukan taring tersebut ke bilah pedang. Ia harus mengendalikan sihir di dalam material tersebut untuk menutup goresan dan penyok pada pedang. Weiss berjanji akan memberinya beberapa taring naga jika ia berhasil. Setelah mengerahkan tenaga 100 kali lipat dari rencana awal, Miyabi akhirnya berhasil menyelesaikan sintesis pedang tersebut. Weiss tertawa dan memberikan taring naga sebagai hadiah, meski Miyabi merasa itu terlalu berlebihan karena ia hanya menggunakan satu taring untuk perbaikan. Namun, Weiss menjelaskan bahwa biasanya perbaikan pedang semacam itu membutuhkan 4 taring. Mel menepuk bahu Miyabi dan memujinya karena telah bekerja keras. Malam itu, Miyabi pulang ke penginapan dan langsung pingsan di lantai depan kamarnya karena kelelahan. Keesokan paginya, ia mengeluh seluruh tubuhnya sakit karena tidur di lorong. Saat di guild, Miyabi memilih tugas eksplorasi ke Jasper Forest. Liz sempat ragu karena misi riset seperti itu bisa sangat berbahaya dan mereka mungkin akan bertemu monster kuat. Miyabi meyakinkan bahwa jika ada monster, mereka bisa bersembunyi di bawah tanah karena ia adalah seorang tikus mondok. Liz akhirnya setuju. Eleanor memperingatkan mereka untuk segera lari jika merasa bahaya, karena tim sebelumnya yang pergi ke sana belum juga kembali. Dalam perjalanan ke Jasper Forest, mereka tidak menemukan satupun monster selama setengah hari, yang justru membuat suasana terasa aneh. Liz menjelaskan bahwa hutan ini biasanya penuh monster dan populer untuk mencari tanaman obat. Namun aksesnya ditutup setelah kelompok petualang sebelumnya menghilang. Jika manusia menghilang dari habitat tersebut, jumlah monster seharusnya meningkat pesat karena mereka bereproduksi lebih cepat dan bisa menyerbu dari hutan tetangga. Hal ini terbukti dari laporan bahwa kawanan monster Gallow mulai muncul di padang rumput sekitarnya, yang menandakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam Jasper Forest. Misi ini dibuat untuk menyelidiki kemungkinan adanya masalah ekologi di dalam hutan, ujar Miyabi. Artinya, monster-monster di sini secara aktif melarikan diri dari tempat yang seharusnya nyaman bagi mereka, dan itu benar-benar aneh. Liz mengatakan bahwa mereka perlu mengumpulkan sampel untuk penelitian. Karena itu, ia menyerahkan sesuatu kepada Miyabi, yang langsung membuat pemuda itu berseru kesal karena ternyata benda itu adalah kotoran hewan. Miyabi bertanya apakah mereka tidak bisa sekadar mencatatnya saja, atau setidaknya memasukkannya ke dalam inventory. Liz tertawa dan mengingatkan bahwa bukankah Miyabi ingin dia naik ke arang? Miyabi hanya bisa meringis pasrah dan menuruti permintaan tersebut.
Malam harinya, mereka berhenti untuk menginap. Pemilik penginapan mengatakan bahwa biayanya 5 koin perak, belum termasuk sarapan. Begitu sampai di tempat tidur, Miyabi meregangkan tubuh dengan puas karena kasurnya sangat empuk. Hari ini mereka sudah bekerja keras. Sampel kayu yang diambil juga terlihat biasa saja, dan sejauh ini mereka hanya melihat hewan-hewan kecil tanpa ada petunjuk sama sekali. Ia merasa pencarian ini akan memakan waktu lama. Bahkan jika mereka menyisir seluruh area, mereka tetap harus melaporkan alasan mengapa para serigala melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Ia terduduk di tempat tidur dengan bingung, memikirkan bagaimana cara mereka membuat laporan nanti. Dalam misi pembunuhan, membawa bagian tubuh target sebagai bukti sudah cukup, tapi dalam misi pengumpulan informasi, mereka belum menyiapkan deskripsi apapun. Ia merasa terlalu santai karena Liz tidak memberikan instruksi khusus soal itu. Namun, ia sadar ini bukan salah siapapun karena ini adalah misi pertama mereka yang seperti ini. Kesalahan pasti terjadi dalam sebuah tim. Melihat ke jendela, malam mulai berlalu, dan Miyabi pun melompat dari tempat tidur. Ia butuh kertas, pensil, dan peta area yang diberikan Liz. Dengan merebus tulang hewan menjadi lem dan menambahkan serat kayu, ia berhasil menciptakan kertas. Kayu dan arang ia jadikan pensil, sementara pigmen warna diambil dari bunga. Di kehidupan lalunya, lembur dan urusan dokumen adalah makanannya sehari-hari, tapi kali ini anehnya ia merasa ingin melakukannya. Setelah beberapa saat menciptakan barang-barang yang dibutuhkan, ia mulai menggambar di peta area tersebut. Ia tidak menyangka kemampuan masa lalunya akan berguna lagi. Ternyata menjadi petualang memang butuh banyak keahlian. Keesokan paginya, ia menyerahkan buku hasil kerjanya kepada Liz. Gadis itu terkejut dan bertanya benda apa itu. Miyabi menjawab bahwa ia sudah menyiapkan hasil riset mereka tadi malam sebelum tidur. Liz bingung dan bertanya apakah Miyabi melakukan semuanya sendiri dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Miyabi mengaku ia baru tidur setelah lewat tengah malam tapi merasa tidurnya sudah cukup. Saat Liz memeriksa buku itu, ia tampak takjub, lalu menutup buku itu dengan tegas dan menyatakan bahwa ia juga harus melakukan hal yang sama mulai sekarang. Miyabi bingung dengan maksud ucapan tersebut. Liz berpendapat bahwa Miyabi pasti lelah dan bisa saja membuat kesalahan. Jadi sebaiknya tugas menulis laporan dibagi dua. Namun, Liz sebenarnya juga ingin belajar cara menulis laporan. Miyabi pun teringat kata-kata Eleanor bahwa Liz adalah gadis yang rajin. Liz sedikit tersinggung dan menjelaskan bahwa laporan biasanya disampaikan secara lisan, lalu pihak guild yang akan menuliskannya. Miyabi menyesal karena merasa telah membuang waktu berjam-jam, namun Liz memujinya karena laporan buatannya sangat sempurna. Apalagi bentuk petanya sangat mudah dibaca dengan sorotan warna-warni yang bahkan tidak terpikirkan oleh Liz. Miyabi merasa sangat malu dipuji seperti itu. Ia kemudian menunjukkan sebuah lining folder yang sempurna untuk menjepit kertas agar bisa mencatat sambil berjalan. Liz terkejut dan antusias karena dengan alat itu mereka bisa langsung mencatat jejak yang ditemukan. Miyabi menambahkan bahwa malam ini mereka akan bisa tidur nyenyak dengan kenyamanan total, dan mereka akan menunjukkan kepada semua orang bahwa petualang Liz adalah ahli dalam riset. Mereka pun berangkat kembali. Meskipun harus tidur di jalanan dan makan di kedai seadanya, mereka tetap teguh melakukan pengamatan. Pada hari kelima, Miyabi menunjuk ke tumpukan kayu di sebuah bekas perapian. Liz bingung karena itu terlihat seperti bekas api unggun. Padahal hutan ini masih terlarang bagi siapapun. Ia curiga apakah itu milik para petualang yang hilang. Liz berpendapat bahwa petualang tidak akan meninggalkan bara api begitu saja tanpa menyiram air dan menguburnya untuk mencegah kebakaran hutan, kecuali jika terjadi sesuatu yang mendesak. Sambil mengawasi dari kejauhan, Miyabi memutuskan untuk membuat tempat persembunyian yang nyaman. Ia menyatukan dedaunan kering dengan sihir dan menggantungnya pada dahan, hingga tercipta sebuah camouflage shelter. Miyabi juga memberikan bantal dari bulu kambing kepada Liz agar mereka bisa mengintai dengan nyaman. Liz merasa kemampuannya mulai tumpul karena terlalu sering dimanjakan oleh keajaiban Miyabi. Saat sedang mengintai, Miyabi sempat tertidur pulas hingga Liz membangunkannya dan menyuruhnya diam karena ada yang mendekat. Tak lama kemudian, muncullah seekor Black Orc, monster peringkat rang C, yang keluar dari semak-semak dengan waspada. Mereka bersembunyi dengan bantuan sihir penyamaran Liz. Liz menduga monster ini bukan penghuni asli hutan ini, dan merekalah penyebab monster lain bermigrasi. Black Orc adalah spesies mutan yang berukuran besar dan hidup berkelompok. Karena jumlahnya banyak, ada kemungkinan terdapat sarang di dalam hutan. Liz merasa mereka harus melaporkannya ke guild agar tim pembasmi bisa dikirim. Mereka mengikuti monster itu dari jarak aman, hingga menemukan pemukiman Black Orc yang sangat luas. Liz khawatir karena semakin besar kelompoknya, semakin besar kemungkinan lahirnya orc tingkat tinggi dengan kecerdasan luar biasa yang membutuhkan petualang rang A untuk mengatasinya.
Liz merasa bersalah telah membawa Miyabi ke situasi berbahaya, tapi Miyabi yakin ada jalan keluarnya. Mereka akhirnya berhasil menyusup ke dalam gua dan menjelajahinya secara menyeluruh. Setelah menemukan tempat aman, Miyabi mempelajari denah gua tersebut dan memetakan semua jalan keluar di pemukiman bawah tanah yang ia sebut Sluggish Oak. Liz menggigil kedinginan di dalam penjara bawah tanah yang gelap itu. Miyabi kemudian mulai beraksi menggunakan sihir kerajinannya. Ia memasang balok lengkung dan pilar sebagai fondasi, lalu memberikan magical light pada pilar kayu yang bercahaya indah untuk menggantikan penerangan. Ia menciptakan ruangan yang hangat meski berada di bawah tanah. Rumah darurat itu memiliki area makan dengan kursi tunggul pohon dan meja bundar kayu yang hangat. Ada juga sistem pemanas yang efektif serta wastafel dengan air yang terus berganti. Liz takjub melihat Miyabi membangun rumah lengkap dalam sekejap. Liz merasa sangat santai seolah berada di surga karena lantai ruangannya hangat. Ia sampai lupa bahwa di bawah mereka ada sarang Black Orc. Miyabi juga menyiapkan tempat tidur dari bulu wol yang sangat lembut untuk Liz. Sambil bersantai, Liz berjanji tidak akan tertidur karena ia adalah petualang Rangche. Namun keesokan paginya Miyabi justru menemukannya masih tertidur lelap sambil mengigau memanggil ayahnya. Liz terbangun dengan sangat malu dan meminta Miyabi melupakan kejadian itu. Saat matahari terbit, mereka bersiap untuk memulai rencana. Dua penjaga orc yang sedang mengeluh soal giliran kerja malam tiba-tiba diserang oleh Liz. Liz merapal mantra Ichi Rain yang melukai para monster, meskipun salah satu orc berhasil menangkisnya. Setelah serangan pembuka itu, mereka berdua segera turun ke salah satu lubang di tanah dan melanjutkan perjalanan melalui labirin bawah tanah tersebut. Miyabi merenung, taktik yang disusun Liz benar-benar berjalan dengan sempurna. Rencana ini mereka beri kode nama Sneak Taktik. Sebelumnya, saat mereka masih dalam persembunyian, Liz telah membeberkan strateginya dan menjelaskan bahwa serangan frontal bukanlah pilihan mengingat perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Jika mereka nekat maju secara terbuka, mereka akan kalah jumlah. Lagi pula, Liz butuh waktu untuk mengumpulkan mana guna serangan berikutnya. Keraguan 1 detik saja bisa berakibat fatal. Mereka harus menutupi kelemahan itu. Caranya adalah dengan menyiapkan banyak jalur pelarian di seluruh area, untuk menghindari kontak langsung dengan musuh. Mereka akan menyerang dari jarak jauh menggunakan sihir, lalu segera menghilang. Dengan begitu, para orc tidak akan tahu dari mana serangan itu berasal. Di tengah kebingungan lawan, Liz akan menyerang dari belakang dan menghabisi mereka dengan sihir tingkat tinggi. Miyabi sangat mengagumi rencana tersebut, merasa ini mirip dengan permainan kucing-kucingan. Para orc memang tidak berdaya melacak posisi Liz. Namun, Miyabi sempat bertanya, bagaimana jika monster tingkat tinggi muncul dan mereka tidak punya tempat lari? Karena itulah mereka harus mempelajari struktur gua secara menyeluruh agar jalur pelarian tetap terbuka. Mengingat gua itu hanya punya satu pintu keluar, mereka harus menggali lebih banyak jalan atau mencari pintu keluar lain. Liz sendiri mengaku bahwa meski ia yang punya rencana, ide-ide Miyabi terkadang terasa gila. Akhirnya mereka sepakat memulai rencana ini saat fajar, karena Liz perlu menghemat energi sihirnya. Di masa sekarang, rencana itu terbukti brilian. Liz baru saja menjatuhkan monster kelima. Jika mereka tetap berhati-hati, mereka bisa menghindari monster berlevel tinggi. Miyabi meregangkan tubuh dan berseloroh bahwa mereka akan menghabisi semuanya. Tak lama, Liz menghadapi orc lain yang lebih kuat dari kawanannya. Saat mundur ke salah satu jalur pelarian, ia menanyakan hal aneh kepada Miyabi tentang rasa daging Black Orc yang katanya sangat lezat. Miyabi terperangah tak percaya. Liz berpendapat jika mereka menghabisi banyak orc, mereka akan punya stok daging yang melimpah untuk dijual maupun dimakan sendiri. Di tengah pencarian, Miyabi menemukan sebuah batu menarik yang diidentifikasi oleh sistem sebagai bongkahan biji keras dengan efek ketahanan tinggi terhadap serangan fisik. Liz kemudian mengusulkan untuk menghabisi semua orc tersebut. Miyabi ragu apakah kekuatan mereka akan cukup, apalagi sihir kuat seperti Ice Spear menghabiskan banyak mana. Miyabi menyarankan agar mereka mulai memasang jebakan. Sementara itu, para orc mulai panik mencari keberadaan mereka. Liz memancing mereka dengan berteriak lantang lalu menghabisi 5 orc sekaligus dengan tombak esnya. Monster yang tersisa mengamuk dan mengejarnya. Liz memancing mereka ke arah Miyabi yang sudah menunggu dengan sekop di dekat sebuah lubang. Pada saat yang tepat, Liz berbelok tajam dan para orc itu pun jatuh terjungkal ke dalam jebakan Miyabi. Setelah membereskan bangkai musuh, Liz memastikan apakah Miyabi sudah memasukkan semuanya ke inventory. Miyabi mengiyakan dan menunjukkan sebuah pedang yang ia temukan pada salah satu orc. Di gagangnya tertulis bahwa pedang itu adalah hadiah dari seorang bernama Theodoros untuk suaminya. Pedang itu jelas milik salah satu petualang yang hilang. Liz sedih karena pemiliknya telah tiada, namun ia bertekad mengembalikan pedang itu kepada keluarga almarhum. Sambil meninggalkan labirin,
Liz meregangkan tubuh dan mengajak Miyabi menyelesaikan sisa investigasi agar bisa segera pulang. Sepanjang perjalanan, Miyabi merasa terganggu oleh pikiran obsesif betapa kerennya Liz, hingga ia kesulitan menjernihkan pikirannya sendiri. Kembali di Angelum, mereka langsung menuju Adventurers Guild. Liz merasa sangat bahagia bisa pulang ke tempat yang sudah ia anggap seperti rumah. Ia segera memanggil Eleanor untuk memberikan laporan investigasi. Eleanor menyambut mereka dengan ceria namun mengaku sempat khawatir karena mereka terlambat kembali. Miyabi kemudian mengeluarkan sebuah buku laporan lengkap dengan ilustrasi dari inventorinya. Laporan itu menjelaskan bahwa Black Orc telah menetap di dekat danau dekat hutan, dan mereka juga menemukan tulang belulang Gowolf di sekitarnya. Eleanor terkejut menerima laporan tertulis yang sangat rapi tersebut. Biasanya laporan petualang hanya disampaikan secara lisan. Namun laporan buatan Miyabi sangat kompeten dengan detail vegetasi dan medan yang luar biasa. Miyabi merendah dengan mengatakan bahwa bagian detail demon adalah hasil pengamatan Liz yang cerdas. Liz tersipu malu dan merasa tidak membantu banyak. Namun Eleanor takjub karena mereka hanya butuh 10 hari untuk laporan yang biasanya memakan waktu sebulan bagi para ahli. Yang lebih mengejutkan lagi, laporan itu menyatakan bahwa mereka telah menghabisi seluruh pemukiman berisi 11 ekor Dark Orc. Eleanor sampai berteriak tak percaya. Karena monster sebanyak itu bahkan akan menyulitkan petualang rang A. Para petualang lain mulai berkerumun dan meragukan laporan mereka, menganggap dua orang ini hanya melebih-lebihkan cerita demi uang. Miyabi menegang mendengar cibiran itu, namun Liz menenangkannya. Miyabi kemudian mengeluarkan seluruh daging dan material dari inventory. Melihat tumpukan daging yang begitu banyak, semua orang terpana. Tiba-tiba seseorang berteriak mengatakan kedatangan sang Meat Prince, atau Pangeran Daging. Ternyata, para petualang menjuluki Miyabi dengan dua nama, Pangeran Daging, karena kemampuannya membawa daging berkualitas dalam jumlah besar, dan Cupid, karena karya arsitekturnya yang menyatukan banyak pasangan. Miyabi merasa nama tersebut memalukan, sementara Liz menggodanya bahwa julukan, Pangeran Daging, terdengar hebat. Eleanor dan para staf guild mengagumi kondisi daging yang sangat sempurna tanpa ada bekas sayatan yang salah. Eleanor menyadari bahwa Miyabi bukan orang sembarangan, mulai dari taktik tempur, kemampuan penyimpanan dimensi, hingga laporan selevel birokrat kerajaan. Namun, masalah ini terlalu besar untuk ditutupi. Eleanor kemudian membawa laporan itu kepada Zion Gilmouth, sang guild master. Tak lama kemudian, Eleanor memanggil Miyabi dan Liz untuk menemui orang di atas tersebut. Keduanya merasa ketakutan, mengira mereka telah melakukan kesalahan besar. Namun, mereka akhirnya duduk berhadapan dengan Zion. Zion bertanya dengan tegas apakah mereka mendapatkan bantuan dari petualang lain, karena pencapaian mereka tidak masuk akal untuk peringkat mereka saat ini. Liz dengan bangga membantah dan menegaskan bahwa mereka bertarung berdua saja. Zion menuntut bukti nyata. Liz kemudian menyerahkan pedang milik petualang yang hilang yang mereka temukan di sarang orc. Setelah memeriksa pedang tersebut, Zion akhirnya percaya dan mempersilakan mereka pergi. Ia memerintahkan Eleanor untuk memverifikasi data orang-orang yang hilang agar pedang itu bisa dikembalikan kepada pemiliknya, meninggalkan Miyabi dan Liz dalam kebingungan. Registrar Guild menjawab semua pertanyaan Zion Gilmouth sesuai keinginan pria itu. Setelah memastikan tidak ada keberatan dari rekan-rekan lainnya, Zion mempertimbangkan laporan investigasi, file Guild, dan semua penjelasan yang telah ia dengar. Ia pun menoleh ke arah Liz dan menyatakan bahwa ia tidak punya alasan untuk ragu karena Liz adalah petualang yang sangat bertanggung jawab dan kompeten. Eleanor sempat terkejut karena biasanya sang master sangat berhati-hati dalam urusan promosi atau validasi misi. Zion kemudian memproyeksikan data statistik Liz ke atas meja. Angka 98,2% terpampang dengan jelas, membuat Miyabi bertanya-tanya apakah master sengaja memperlihatkannya kepada mereka. Dalam profil petualang Liz, tercatat ia telah mengambil 173 tugas dengan 170 diantaranya berhasil, sebuah tingkat kesuksesan yang luar biasa. Zion menjelaskan bahwa Liz selalu dihargai tinggi oleh klien dan perwakilan guild sejak dulu. Kualitas kesegaran daging dan material yang mereka bawa juga membuktikan bahwa tidak mungkin mereka membelinya dari sumber lain. Lagi pula, mustahil menyusun laporan sedetail itu tanpa benar-benar masuk ke dalam hutan. Membuktikan mereka curang justru lebih sulit daripada membuktikan kejujuran mereka. Zion menunjukkan lembaran laporan tersebut dan menyerahkan sebuah surat ucapan terima kasih dari klien kepada Liz. Ia percaya pencapaian mereka memang layak didapatkan, meski ia juga memperingatkan bahwa menyerang Black Orc adalah tindakan yang sangat sembrono. Liz menjawab jujur bahwa jika ia sendirian, ia tidak akan pernah berani melakukannya. Namun karena ada Miyabi bersamanya, segalanya menjadi mungkin. Zion pun melirik dokumen Miyabi dan melihat pekerjaannya yang tercatat sebagai asisten. Liz menambahkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing,
Namun Miyabi justru memuji bahwa Liz tetaplah inti dari kelompok mereka. Melihat kebingungan di wajah Eleanor dan Zion soal peran asisten yang begitu hebat, Liz tiba-tiba membekap mulut Miyabi dengan tangannya. Gadis itu berseru bahwa rekannya ini tidak bisa menilai dirinya sendiri secara objektif. Liz kemudian belak-belakan menyebut Miyabi sebagai gudang berjalan. Ia menjelaskan bahwa selain membawa daging Black Orc, Miyabi bisa menggali lubang raksasa dalam hitungan menit untuk jebakan, menyamar sebagai pendukung, dan menyimpan material dalam jumlah masif. Kapasitas penyimpanannya kemungkinan besar lebih besar daripada milik Manufacturing Guild dan bisa membuat seluruh kota Angelum merasa iri. Zion menatap Miyabi dengan intens dan bertanya apakah ia bisa menyimpan barang lain di sana. Setelah mendapatkan konfirmasi, Zion menyuruh mereka memindahkan material yang tidak mereka butuhkan ke gudang milik Eleanor. Sebelum Liz meninggalkan ruangan, ia berterima kasih kepada Master atas kepercayaannya. Zion hanya menggeram pelan, lalu pandangannya tertuju pada tongkat sihir Liz. Dengan nada yang tiba-tiba melunak, Zion mengaku merindukan ayah Liz. Liz terkejut dan bertanya apakah Master mengenal ayahnya. Zion menepuk bahu gadis itu dan berkata bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Liz adalah gadis yang sangat serius dan telah tumbuh menjadi petualang yang hebat. Sementara itu, Miyabi dan Eleanor turun ke gudang untuk menaruh material. Miyabi memperhatikan bahwa fasilitas penyimpanan itu cukup luas, meski Eleanor merendah bahwa itu tidak sebesar milik Manufacturing Guild. Eleanor bercerita bahwa ia sebenarnya mantan petualang yang mulai bekerja di Guild setelah timnya bubar 3 tahun lalu. Ia sangat paham betapa sulitnya mendapatkan material berkualitas seperti akar taring tanpa merusaknya. Dan ia bertanya apakah Miyabi punya bakat khusus. Miyabi berbohong dengan mengatakan itu hanya sleight of hand karena ia tidak ingin membongkar rahasia skill miliknya. Di saat Liz tidak ada di sana, Miyabi membisiki Eleanor tentang sesuatu yang penting. Ia meminta agar seluruh imbalan investigasi miliknya disalurkan kepada keluarga pemilik pedang yang telah gugur. Eleanor terperangah karena jumlahnya sangat besar, mencapai 100 koin emas untuk bagian Miyabi saja. Miyabi meyakinkan bahwa ia masih punya bagian dari penjualan material lain. Ia ingin melakukan ini demi ketenangan batinnya sendiri. Eleanor akhirnya setuju, meski ia mengingatkan bahwa imbalan adalah harga dari nyawa petualang yang dipertaruhkan, dan menolak bayaran begitu saja bisa dianggap kurang menghargai profesi tersebut. Namun, ia tetap menghormati keputusan Miyabi. 2 hari kemudian, Eleanor menyerahkan hasil evaluasi tugas mereka. Ia meletakkan 3 kantong penuh emas di depan mereka. Miyabi sempat mengira ada kesalahan hitung, namun Eleanor sudah memeriksanya 3 kali. Total imbalannya mencapai 9 juta, angka yang jika dibagi 2 setara dengan gaji tahunan Miyabi di dunianya dulu. Selain uang, Eleanor mengatakan berita besar. Miyabi dipromosikan langsung menjadi petualang rang D. Miyabi tersedak dan terbatuk saking kagetnya. Ia heran mengapa ia langsung melompati rang E. Eleanor menjelaskan bahwa meski tidak lazim bagi asisten naik 2 tingkat sekaligus, promosi ini didasarkan pada kontribusi besar bagi guild dan permintaan langsung dari master. Lagi pula, identitasnya sebagai petualang rang F sering memicu keributan yang tidak perlu, padahal pendapatan mereka berdua sudah melampaui rata-rata petualang rang B. Tiba-tiba Eleanor teringat satu hal lagi. Ia bertanya kepada Liz apakah ia masih ingin menyumbangkan setengah dari imbalannya secara anonim seperti biasa. Liz langsung panik dan membekap mulut Eleanor karena Miyabi ada di sana. Miyabi pun sadar bahwa ternyata Liz adalah seorang donatur tetap bagi keluarga petualang yang gugur. Meski Liz merasa malu dan berkata itu adalah uangnya sendiri, Miyabi hanya tertawa dan tidak mempermasalahkannya. Setelah meninggalkan guild, keduanya melakukan fist bump untuk merayakan kesuksesan misi besar pertama mereka. Sebagai perayaan, Miyabi mengajak Liz ke sebuah kafe yang menyajikan masakan Tionghoa. Liz heran melihat dekorasi kafe yang asing baginya. Miyabi menyuruh Liz duduk manis sementara ia mulai memasak. Ia menyajikan sebuah roti yang membuat Liz penasaran. Begitu digigit, Liz terkejut karena ada isian di dalamnya. Itu adalah bakpao panas yang sangat cocok untuk musim dingin. Perpaduan saus pedas, daging yang lumer, dan adonan yang manis membuat Liz sangat kegirangan. Miyabi kemudian memutar permukaan meja bundar di depan mereka sehingga hidangan yang diinginkan Liz tepat berada di hadapannya. Liz terpesona dengan meja putar khas masakan Tionghoa tersebut dan mulai memainkannya dengan gembira hingga ditegur oleh Miyabi. Di tengah keceriaan itu, tiba-tiba Mel muncul dan duduk di meja mereka karena mencium aroma daging yang lezat. Liz heran bagaimana Miyabi bisa mengenal petualang rang B sekelas Mel. Sambil menyeret Mel menjauh dari makanan mereka, Miyabi menceritakan pertemuannya dengan gadis itu. Mel kemudian menyampaikan pesan bahwa seorang pandai besi sedang mencari Miyabi. "Weiss mencariku?" tanya Miyabi kaget. Liz juga bingung bagaimana Miyabi bisa mengenal master tersebut. Mereka pun berangkat menuju bengkel pandai besi. Sesampainya di sana,
Liz menyapa sang pandai besi seolah mereka adalah keluarga. Miyabi yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan dari Liz. Weiss ternyata adalah Weiss of Black Gold, pengrajin paling termasyhur di masanya yang diakui oleh keluarga kerajaan, sekaligus ayah angkat Liz. Miyabi pun hanya bisa melongo mendengar kenyataan tersebut. Miyabi masih didera kebingungan dengan apa yang baru saja ia dengar. Weiss adalah ayah angkat Liz? Lalu apa yang terjadi dengan ayah kandungnya? Apakah ada sesuatu yang buruk menimpanya? Namun, ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Sang pandai besi itu terkekeh dan berkata bahwa ia tidak tahu kalau mereka berdua ternyata bekerja dalam satu tim. Weiss memanggil Miyabi karena ada urusan dengan penguasa Angelum. Sang bangsawan telah menugaskan Weiss untuk melakukan rekonstruksi kediaman Duk Berdini, dan Weiss berpikir, mengapa Miyabi tidak ikut ambil bagian saja dalam proyek ini? Miyabi terperanjat tak percaya, begitu pula Liz yang berseru kaget apakah itu benar-benar bangsawan yang sama. Miyabi bergumam bingung karena ia merasa hanyalah orang asing yang baru datang dari jalanan. Namun Weiss menegaskan bahwa ia telah dipercaya untuk memilih pekerjanya sendiri. Miyabi sempat keberatan karena merasa tanggung jawabnya terlalu besar. Tapi Liz justru sangat senang dan mendesak Miyabi agar mengambil pekerjaan ini demi membangun koneksi. Miyabi curiga apakah Liz sudah punya niat terselubung, namun gadis itu malah menepuk bahunya dan memerintahkannya, sebagai pemimpin tim, untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Akhirnya, Miyabi hanya bisa menghela nafas dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Beberapa waktu kemudian, mereka berangkat menuju distrik barat Angelum. Di sepanjang jalan, Miyabi mengamati kawasan bangsawan yang membentang di balik lereng landai, dengan istana Duk Berdini berdiri megah di pusat kota. Setibanya di sana, para penjaga menyambut Weiss dengan hormat. Sambil berjalan masuk, Weiss mengingatkan Miyabi untuk bersiap kerja keras. Miyabi memperhatikan pekerja lain membawa pakaian ganti dan merasa seharusnya ia melakukan hal yang sama. Meski ia dipanggil di menit-menit terakhir dan tidak berharap banyak orang akan berekspektasi tinggi padanya, ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk melihat profesional bekerja sekaligus mengintip isi rumah bangsawan. Saat sampai di area taman, ia terkejut melihat tanaman-tanaman yang layu. Tiba-tiba, Duk Berdini sendiri menghampirinya dan menjelaskan bahwa itu adalah Shepherd's Rose, sejenis bunga yang berasal dari iklim hangat di utara Angelum yang kini hampir punah karena lingkungan yang tidak cocok. Miyabi tersentak kaget dan bertanya-tanya dalam hati siapa pria ini, sampai Weiss menyapa sang bangsawan dan berkata bahwa beliau datang terlalu awal. Miyabi syok menyadari bahwa orang di depannya adalah sang Duk sendiri. Duk Berdini membalas dengan ramah bahwa tidak sopan jika ia hanya duduk di dalam ruangan saat teman lamanya datang berkunjung. Malam sebelum keberangkatan, Liz sempat mengomeli Miyabi karena pemuda itu tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Ia tidak ingin Miyabi mempermalukan diri di depan majikannya, jadi ia memberinya pelajaran singkat. Miyabi setidaknya pernah mendengar nama penguasa Angelum, namun ia ragu apakah yang ia maksud sama dengan yang dibicarakan Liz. Liz menjelaskan bahwa Maris Berdini adalah salah satu dari 5 Maris besar di Kingdom of Foria, keluarga bangsawan agung yang menguasai wilayah utara Angelum. Marquis Trendini yang sekarang dikenal sebagai kepala keluarga yang paling berpengaruh dan sukses, bahkan lulusan terbaik dari Royal School of Magic. Miyabi mengakui pria itu sangat pintar. Liz juga menjelaskan bahwa di Angelum, 3 guild utama diizinkan berbisnis secara bebas untuk mendorong perdagangan. Namun bangsawan tetap bisa memberikan batasan untuk menjaga gengsi. Selama seseorang memiliki gelar, mereka bisa memilih komisi apapun. Itulah alasan Liz menjadi petualang di kota ini. Miyabi menyimpulkan bahwa sang Duk sangat peduli pada rakyatnya. Meski Liz menambahkan rumor bahwa beliau sedikit aneh. Kini, berada langsung di dalam istana, Miyabi mulai merasa gugup. Meskipun Liz bilang sang Duk aneh, Miyabi merasa beliau cukup ramah. Di tengah kerumunan pekerja, Duk Berdini muncul bersama seorang wanita dan meminta maaf karena membuat mereka menunggu. Setelah bersalaman dengan Weiss, beliau menyatakan kehormatannya bisa bekerja sama kembali. Weiss berjanji semuanya akan sempurna. Sang Duk sempat menatap Miyabi, membuat pemuda itu salah tingkah, meski ia yakin sang bangsawan tidak sedang memperhatikannya secara khusus. Sambil memandu mereka masuk, Duk Berdini menjelaskan bahwa istana ini mungkin terlihat megah dari luar, tapi interiornya sudah berusia 200 tahun dan sangat bobrok. Beliau ingin eksterior bangunan tetap sama, namun interiornya harus dirombak agar mencerminkan era baru. Beliau berpesan kepada para asisten agar percaya pada guru mereka namun jangan pernah berhenti berpikir sendiri demi sebuah inovasi. Beliau kemudian menunjukkan ruangan kecil tempat para pekerja akan tinggal selama konstruksi. Miyabi membatin bahwa sang Duk adalah orang baik karena memikirkan kesejahteraan para pengrajin. Tiba-tiba, seseorang menempelkan palu ke kepala Miyabi dari belakang. Itu adalah SID, asisten lain yang bersikap mengancam dan menyatakan bahwa dialah penerus Weiss yang memiliki
hati besi. Miyabi justru bingung karena SID memiliki nama tengah yang terdengar keren. Rekan lainnya, Hang, tertawa dan menjelaskan bahwa SID memberikan nama itu untuk dirinya sendiri, lalu memperkenalkan dirinya sebagai saudara SID. Miyabi meminta maaf karena kedatangannya yang tiba-tiba dan berjanji tidak akan mengganggu mereka. Hang menenangkannya bahwa tidak akan ada yang memprotes keputusan pemimpin mereka. Suara menggelegar Weiss kemudian terdengar menyuruh semua asistennya bersiap karena mereka mendapatkan pesanan besar yang tidak boleh disepelekan. Weiss sudah memberikan cetak biru sebelumnya dan ia akan bertindak sebagai pengawas. Para pekerja mulai bergerak menuju lokasi masing-masing. Miyabi menghampiri Weiss untuk bertanya apa yang bisa ia bantu. Weiss memberikan pena bulu dan kertas, lalu mengatakan bahwa untuk bagian yang satu ini, mereka tidak punya cetak birunya, jadi Miyabi harus merancangnya sendiri. Miyabi terperangah. Bagaimana mungkin mereka membangun tanpa rencana? Weiss menjelaskan bahwa mereka belum menemukan desain yang pas untuk bagian istana tersebut. Jadi ia mempercayakan desainnya kepada Miyabi. Padahal konstruksi sudah dimulai. Miyabi curiga Weiss sengaja menjebaknya. Akhirnya, Weiss menyerahkan tanggung jawab pembangunan Large Bathhouse kepada Miyabi dan seorang asisten bernama Karon yang tampak sangat pemalu. Miyabi ragu apakah mereka akan baik-baik saja berdua. Sambil duduk di dekat tangki air buatan, Miyabi menggerutu soal Weiss yang lepas tangan. Ia memperhatikan Karon yang terlihat kurus dan mirip burung hantu jika dilihat dari samping. Masalah utamanya adalah ia tidak pernah menyangka harus mendesain sebuah pemandian. Namun, ia menyadari ini adalah kesempatan besar. Ia tidak perlu mengubah infrastruktur, cukup merenovasi interiornya sesuai keinginan tanpa perlu mencemaskan anggaran. Saat ia mulai menggambar, Karon mencoba memanggilnya. Miyabi meminta maaf karena terlalu asyik sendiri dan akhirnya mereka saling memperkenalkan diri. Miyabi mengajak Karon bekerja sama sebagai sesama pengrajin. Ia meminta Karon mulai membongkar lantai lama sementara ia merancang desainnya. Setelah beberapa saat, Miyabi membawa rencana desainnya kepada Duk Berdini. Sang Duk memeriksa desain tradisional gaya Elvenpolis dan Dwarven Rock Cafe buatan Miyabi, namun beliau menganggap semuanya terlalu biasa. Beliau ingin sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Miyabi menyadari bahwa arsitektur fantasi favoritnya yang dulu sangat memukau di dalam game, ternyata dianggap biasa saja di dunia yang memang bertema fantasi ini. Ia harus menawarkan sesuatu yang lebih baru. Kembali ke pemandian, ia melihat Karon sedang kewalahan mendorong gerobak berisi puing-puing lantai. Miyabi menyarankan Karon menggunakan inventory saja agar tidak berat, namun Karon bingung. Ternyata, kapasitas inventory milik Karon sangat kecil, hanya cukup untuk menyimpan kotak makan siangnya agar tetap hangat. Miyabi teringat kata-kata Liz tentang betapa malangnya nasib para pengrajin di dunia ini. Miyabi kemudian meminjam palu Karon dan menghantam lantai dengan satu pukulan yang sangat kuat hingga seluruh permukaannya retak, membuat Karon terbelalak takjub. Sejak saat itu, Karon mulai memanggilnya guru, meski Miyabi merasa keberatan. Keesokan harinya, setelah pembongkaran selesai dengan sangat cepat, mereka memeriksa ruangan untuk merebus air. Tiba-tiba suara Duk Berdini muncul di belakang mereka, menjelaskan bahwa air di sini direbus secara manual lalu dibawa ke bak mandi sebelah. Miyabi terkejut karena ternyata di istana semegah ini tidak ada sistem air mengalir. Air harus diambil dari sumur di halaman, yang menurutnya sangat tidak praktis. Sang Duk mengakui bahwa beliau biasanya mempercayakan tugas merebus air itu kepada seseorang yang ahli dalam sihir api. Dulu, ada seorang petugas yang bertugas membawakan air dan merebusnya dengan sihir api, tapi karena sudah terlalu tua, dia akhirnya berhenti. Pekerjaan itu sebenarnya sederhana, tapi mencari pengganti yang baru ternyata sangat sulit dan merepotkan. Sang Duk bertanya apakah Miyabi punya ide bagus untuk masalah ini. Miyabi menjawab bahwa ia sudah memiliki sebuah desain yang ingin ia tunjukkan. Namun ia perlu menambahkan beberapa detail lagi. Sang Markuis pun langsung duduk di lantai dan berkata akan menunggu di sana. Miyabi yang panik melihat seorang bangsawan duduk di lantai segera berteriak bahwa ia akan membawakan kursi saat itu juga. Setelah beberapa saat berkutat di meja untuk menyelesaikan gambarnya, Miyabi menunjukkan hasil karyanya kepada Sang Markuis. Dalam hati, Miyabi membatin bahwa desain ini adalah bentuk penghormatan bagi salah satu arsitek di game dunia impian, dan ia yakin desain ini akan sangat sempurna untuk dunia ini. Trendini yang mempelajari gambar itu berkata bahwa desain tersebut sepertinya berbasis pada arsitektur Malini Elven Dynasty. Miyabi yang benar-benar bingung hanya bisa membatin kaget karena ternyata gaya arsitektur itu benar-benar ada di dunia ini. Sementara itu, di kantor Sang Duk, Weiss sedang memberikan laporan kemajuan proyek. Ia menyatakan bahwa itulah semua yang bisa ia sampaikan untuk hari ini. Trendini membalas bahwa ia senang semuanya berjalan lancar sesuai rencana, kecuali bagian pemandian besar. Si Dwarf Weiss terkekeh dan berkata bahwa bagian itu memang akan memakan waktu lama,
lagi pula akan membosankan jika semuanya berjalan terlalu mudah. Sang Markuis menyebut Weiss cukup kejam karena ia sebenarnya sudah menyetujui desain akhir untuk pemandian itu. Weiss menghela nafas. Menurutnya jika cara biasa gagal, mereka akan memanfaatkan situasi yang ada, tapi instingnya mengatakan Sang Duk juga tidak akan keberatan. Trendini menyesali kebiasaan buruknya sendiri yang selalu ingin mencoba hal baru jika melihat kesempatan. Weiss pun setuju, haus akan inovasi Sang Markuis memang tidak pernah padam. Sama seperti dirinya sendiri yang meski sudah disebut master, tetap merasa seperti pemula yang ingin melihat sejauh mana bakat pemuda bernama Miyabi itu akan membawanya. Sang Duk tertawa dan berkata meski mereka tampak terlalu percaya diri, ia akan tetap menunggu hasilnya. Di saat yang sama, Miyabi sedang memeras otak di atas gambar-gambar barunya sementara Karon memperhatikannya dari dekat. Miyabi bergumam bahwa ia memiliki beberapa ide menarik. Di sisi lain kota, Eleanor sedang asyik membaca buku di taman. Liz datang menghampiri dengan cemas sambil meminta maaf karena sudah membuat Eleanor menunggu. Eleanor meyakinkan bahwa ia baru saja sampai dan memuji pakaian imut yang dikenakan Liz. Dengan malu-malu, Liz berterima kasih dan mengaku telah menghabiskan banyak uang untuk baju itu. Karena sudah lama tidak bertemu, Liz ingin memakai sesuatu selain pakaian petualangannya. Apalagi sejak ada Miyabi, ia merasa kondisi keuangannya lebih aman. Eleanor pun menyadari hal itu. Eleanor lalu bertanya tentang Miyabi yang sudah lama tidak terlihat di guild, dan Liz menjelaskan dengan bangga bahwa pemuda itu sedang membantu renovasi kediaman Duk. Kembali ke istana, Miyabi terkapar lelah di lantai sambil menggerutu. Sudah 3 hari berturut-turut ia membawa desain kepada Sang Markuis, dan sudah 3 hari pula semua opsinya ditolak mentah-mentah. Renovasi pemandian sama sekali tidak mengalami kemajuan. Satu hal yang ia sadari adalah hampir semua arsitektur fantasi dari game sudah ada di dunia ini. Di tengah rasa putus asanya, ia membawa desain bertema angkatan laut, namun Trendini menilai arahnya makin melenceng. Miyabi setuju, ia merasa buntu. Ia teringat masa lalunya saat klien sering menolak idenya atau mengubah keinginan secara mendadak. Dulu, ia sering mengeluh kepada teman-temannya di kafe bahwa klien itu tidak masuk akal karena ia bukan dukun yang bisa membaca pikiran. Temannya saat itu mengingatkan bahwa kunci utamanya adalah mendengarkan kebutuhan klien dan mencoba melihat dari sudut pandang mereka. Mengingat nasihat itu, Miyabi berjalan keluar ruangan. Ia merasa pening melihat kemewahan di sekelilingnya. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Mungkin dengan melihat istana dari luar, ia bisa memahami sosok Sang Markuis. Saat menuruni tangga, seorang pelayan bernama Alicia mendadak muncul dan melarangnya pergi ke area yang tidak sedang diperbaiki. Miyabi terperanjat namun bersyukur itu hanya seorang pelayan. Miyabi mengaku sedikit tersesat saat ingin ke kamar mandi, dan Alicia dengan wajah datar bersikeras untuk mengantarnya ke bangunan sebelah. Miyabi yang melihat ketegasan Alicia merasa lebih baik tidak mendebat, dan mengikuti pelayan itu sambil memperkenalkan diri sebagai kru konstruksi. Saat melewati taman, Miyabi mengagumi bunga-bunga mawar yang sedang mekar. Alicia hanya menjawab singkat dan dingin, membuat suasana terasa canggung bagi Miyabi. Di taman itu, ia melihat Mel dan seorang gadis kecil bernama Chiffon sedang asyik bermain dengan boneka beruang pemberiannya. Mel sedang bermain drama dengan suara berat, sementara Chiffon menanggapi dengan suara lucu. Miyabi memanggil Mel dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Mel hanya bingung dan berkata bahwa Miyabi ada di mana-mana. Chiffon bertanya siapa pria itu, dan Miyabi langsung menyadari dari pakaian mahal serta sikapnya yang anggun bahwa gadis ini adalah Chiffon Verdini, putri Sang Markuis. Mel memperkenalkan Miyabi sebagai petualang rang D yang jago tersesat. Mereka bercerita bahwa boneka beruangnya kotor terkena lumpur saat bermain, jadi mereka mencucinya. Alicia menegur bahwa mereka seharusnya memanggilnya untuk mencuci, tapi Chiffon ingin melakukannya sendiri. Mel bertanya apakah Miyabi tersesat lagi, dan Miyabi menjelaskan bahwa ia sedang kesulitan merancang desain pemandian. Chiffon memuji tanggung jawab Miyabi yang masih muda dan berkata bahwa ayahnya memang orang yang sibuk tapi sangat suka berendam. Chiffon tidak sabar melihat pemandian baru yang indah. Mendengar kata-kata Chiffon tentang busa yang lembut dan ayahnya yang sangat suka berendam, tiba-tiba sebuah inspirasi kilat menyambar otak Miyabi. Itu dia, serunya. Tanpa membuang waktu, ia berlari kembali ke meja, menyambar pena, dan mencoret-coret kertas dengan cepat. Setelah selesai, ia meminta Alicia mengantarnya ke ruangan Sang Markuis. Miyabi menjelaskan rencana barunya dengan penuh semangat kepada Trendini, yang kemudian tersenyum setuju. Miyabi berlari keluar kantor dengan gembira dan disambut Karon yang bertanya, apakah desainnya benar-benar disetujui. Miyabi menjawab dengan penuh kemenangan bahwa mereka akhirnya mendapat izin. Karon takjub melihat Miyabi bisa memuaskan selera Sang Duk. Tiba-tiba, Karon menyatakan keinginannya untuk menjadi pengrajin sehebat Miyabi. Dia merasa selama ini hanya menjadi beban dan hanya bisa sihir encanting yang pas-pasan.
Melihat kesungguhan di mata Karon, Miyabi setuju untuk mengajarinya meski tanpa jaminan sukses. Sebagai langkah awal, Miyabi meminta Karon menunjukkan apa yang bisa ia buat. Karon membuat sebuah palu secara manual dari kayu dengan susah payah. Miyabi heran mengapa Karon tidak menggunakan skill. Saat Karon mencoba menggunakan skill, hasilnya justru sebuah palu yang bentuknya cacat dan harus diperbaiki berulang kali. Miyabi menyadari bahwa skill Karon masih level rendah dan hanya membuang waktu jika terus dipaksakan. Solusinya hanya satu, menaikkan level. Miyabi pun memberikan tugas pertama untuk menaikkan level sekaligus kebutuhan renovasi pemandian. Karon harus membuat 5.000 stone block berukuran kecil menggunakan skill kerajinannya. Karon pun tercengang mendengar jumlah yang sangat banyak itu. Miyabi menegaskan bahwa kemampuan Karon tidak akan pernah berkembang jika ia tidak menggunakannya. Detail ini sangat penting, karena akan menjadi elemen kunci untuk pembangunan pemandian nanti. Meski tahu itu sulit, Miyabi meminta Karon untuk setidaknya mencoba. Karon yang masih bingung akhirnya menyanggupi permintaan sang guru. Melihat usaha keras Karon, Miyabi membatin pasti ada alasan kuat mengapa Weiss membawa pemuda ini ke kediaman sang Duk. Mungkin inilah tujuannya menyatukan para pengrajin, agar mereka bisa dipimpin dengan terampil. Setelah mempercayakan pembuatan kubus pada Karon, kini giliran Miyabi yang bekerja. Ia berencana membuat prototipe bak mandi pemanas otomatis. Metodenya sederhana, menyiapkan stone block yang diberi efek elemen api dan air. Blok elemen air akan menjadi sumber air, sementara blok elemen api menjadi pemanasnya. Dengan memasangnya secara selang-seling, air panas akan terus mengalir secara konstan. Miyabi merasa puas dengan rencananya. Kini ia tidak perlu lagi menimba air secara manual dari sumur. Namun, saat sedang asyik, ia berpapasan dengan Weiss. Sang master memujinya sebagai jenius karena berhasil mendapat izin dari Duk, lalu meminta melihat gambarnya. Miyabi sempat menggerutu agar Weiss berhenti memberinya perintah gila. Meski Weiss tertawa dan menyebut Miyabi memang orang yang tepat untuk urusan gila. Weiss terpana melihat cetak biru sistem enchantment yang bisa menciptakan air sendiri. Miyabi menjelaskan ia baru saja menyelesaikan prototipenya. Tiba-tiba, Karon berlari menghampiri mereka dengan panik sambil berteriak bahwa telah terjadi bencana banjir di pemandian. Setelah banjir berhasil dikuras, Alicia yang memegang pel tampak menghela nafas berat sebelum pamit pergi. Miyabi merasa sangat bersalah karena telah menyebabkan kekacauan. Weiss dan Karon pun menegurnya karena meninggalkan keran sihir menyala tanpa pengawasan. Miyabi merasa seperti anak kecil yang sedang dimarahi. Ia kemudian bertanya bagaimana cara orang-orang di istana kuno berusia 200 tahun ini membersihkan air. Weiss menjelaskan bahwa biasanya mereka hanya menggunakan sihir untuk membuang airnya. Miyabi baru menyadari bahwa selama ini tidak ada sistem air mengalir dan semuanya dilakukan secara manual. Ia pun membagikan idenya agar tidak terlalu membebani para penyihir. Karon sangat kagum dengan perhatian Miyabi terhadap orang lain. Namun, Weiss menunjukkan dua masalah besar. Pertama, bak mandi buatan Miyabi masih berbahaya. Saat Miyabi mencoba berdiri di dalam bak prototipe tersebut atas perintah Weiss, ia berteriak kesakitan karena kakinya kepanasan akibat blok pemanas yang diletakkan di permukaan. Weiss mengingatkan bahwa elemen pemanas tidak boleh dibiarkan bersentuhan langsung dengan kulit. Masalah kedua adalah fondasi kediaman Duk yang sangat tebal, terdiri dari 3 lapis batu. Untuk memasang saluran air, mereka harus memotong lapisan itu, dan secara logis waktunya tidak akan cukup. Namun, Miyabi justru menyambar sekop dan dengan santainya menjebol lantai batu tebal itu dalam sekejap. Weiss terbelalak tak percaya dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda ini. Miyabi kemudian mengusulkan ide baru. Daripada memanaskan air langsung di bak, lebih baik dipanaskan di tempat lain. Air akan mengalir ke ruang pemanas melalui katup, lalu kelebihannya dibuang ke sungai. Weiss mengaku belum pernah melihat sistem seperti itu. Namun, Miyabi merasa sayang jika air panas itu terbuang percuma ke sungai karena bisa merusak ekosistem ikan. Karon menyarankan agar airnya didinginkan terlebih dahulu, yang kemudian disetujui oleh semua orang setelah Miyabi menjelaskan teknisnya. Sementara itu, di kantor Zion, Eleanor muncul dengan pakaian rapi karena hendak pergi berkencan. Zion menggerutu mengapa ia diganggu di hari liburnya. Eleanor melaporkan kabar angin tentang seorang petualang tanpa izin yang mengambil komisi di bawah yurisdiksi Production Guild. Zion pun tampak bingung mendengarnya. Kembali ke istana, para pekerja lain bertanya mengapa Miyabi dan Karon bekerja sampai larut. Miyabi menjelaskan ia sedang membuat relief untuk pekerjaan besok, meski para pekerja lain mengingatkan agar ia tidak begadang. Miyabi merasa kesulitan mengukir kelopak bunga dengan benar. Tiba-tiba SID datang dengan gaya sarkasnya, merebut pahat tersebut, dan mulai memperbaiki ukiran Miyabi dengan sangat cepat. Saat selesai, semua orang takjub. Kelopak bunga itu tampak hidup, seolah bukan terbuat dari batu.
Miyabi bingung mengapa seorang pandai besi bisa mengukir seindah itu, membuat para pekerja lain tertawa. Hang menjelaskan bahwa SID sebenarnya adalah seorang skulptor. Di bengkel Weiss, tidak peduli apa spesialisasinya, sang master selalu menerima siapapun yang memiliki potensi karena baginya keahlian tidak memiliki batas. Miyabi akhirnya mengerti mengapa banyak pengrajin muda berbakat di sana. Mereka semua bertekad tidak akan mempermalukan nama Weiss Black Iron. Di tengah percakapan, Karon berteriak kegirangan karena berhasil menciptakan kubus batu menggunakan skillnya secara sempurna. Miyabi memujinya, namun kemudian meminta Karon memberikan efek elemen angin pada semua kubus itu. Karon langsung lemas, karena sihir enchantment yang membutuhkan kendali mana presisi biasanya terbatas hanya beberapa ratus kali saja per hari. Belakangan, Miyabi menghampiri SID untuk belajar rahasia memahatnya. Miyabi mengaku ia tidak ingin kalah dalam menciptakan karya terbaik. SID menyadari bahwa meski Miyabi selalu tersenyum, ia sebenarnya memiliki jiwa kompetitif yang tinggi. SID akhirnya setuju untuk mengajarinya, namun hanya di luar jam kerja agar bisa menurunkan keangkuhan Miyabi. Sejak saat itu, suasana menjadi lebih harmonis. Miyabi belajar dari SID, sementara para pekerja lain secara sukarela membantu proyek pemandian dengan membuat patung dan dekorasi, sementara Karon terus memproduksi kubus-kubus kecil. Tim pengrajin itu pun kini menjadi semakin solid. Suatu hari, Miyabi mentraktir teman-temannya makanan yang lezat dan bahkan mulai menjalin pertemanan yang akrab dengan SID. Karon pun membantunya mengerjakan gambar-gambar desain. Pekerjaan renovasi sedang berlangsung dengan sangat sibuk, tidak ada satupun orang yang menganggur. Weiss memperhatikan upaya kerjasama yang erat itu dengan perasaan bangga. Semua orang memberikan segalanya, bekerja keras hingga titik kelelahan. Setelah beberapa waktu, semuanya akhirnya siap. SID, sambil menyeka wajahnya, mengaku bahwa ia hampir saja kehilangan kewarasannya karena tekanan pekerjaan tersebut. Hang tertawa riang dan memuji kerja keras mereka. Salah satu pekerja bertanya kepada Hang apakah bagian mereka juga sudah selesai, dan pemuda itu menjawab bahwa semuanya berjalan luar biasa. Namun, SID diberitahu bahwa ia masih harus memperbaiki beberapa detail kecil, yang disambut tawa santai oleh para pekerja lainnya. Salah satu dari mereka menambahkan bahwa pemandangan seperti ini jarang terjadi, di mana Duk sendiri yang turun tangan melakukan inspeksi konstruksi. Biasanya, para bangsawan dan orang kaya lainnya melimpahkan tugas pengecekan hasil akhir ini kepada sekretaris mereka untuk memastikan semuanya sesuai dengan cetak biru yang disetujui. SID kemudian berujar bahwa sekarang hanya tinggal menunggu hasil inspeksi pada bagian yang dikerjakan oleh Miyabi. Ketika Trendini dan Weiss tiba di area pemandian, sang Marquis bertanya apakah mereka sudah siap. Karon gemetar ketakutan, namun Miyabi menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka sudah sangat siap. Selama sang Duk dan sang pandai besi memeriksa setiap sudut ruangan, Karon yang terus menempel pada Miyabi berbisik bahwa jantungnya serasa ingin meledak keluar dari dada. Miyabi membalas dengan bisikan agar Karon bersabar sedikit lagi. Jujur saja, Miyabi pun merasa gugup. Ia tidak pernah terbiasa dengan kritik terhadap karyanya dan selalu merasa tegang di saat-saat terakhir seperti ini, meskipun ia sangat percaya diri dengan hasil kerjanya. Baginya, akan sangat tidak sopan jika ia tidak bisa memenuhi ekspektasi yang telah diberikan kepadanya. Trendini memberikan penilaian awal bahwa tidak ada masalah dengan ruang ganti. Berkat Flame Enchantment, ruangan tersebut terasa hangat dan nyaman. Miyabi menimpali bahwa bangunan batu biasanya terasa dingin di dalam, jadi suasana hangat seperti ini sangatlah pas. Kemudian, Miyabi mengajak mereka masuk ke bagian utama rumah pemandian. Pemandangan di dalam sana sungguh menakjubkan karena kemewahan dan keindahannya. Atapnya berupa kubah kaca besar yang memperlihatkan pucuk-pucuk pohon dan langit luas. Di dalam ruangan, tanaman dekoratif dan bunga-bunga berdiri cantik di dalam pot. Dinding-dindingnya dihiasi dengan relief yang indah, dan patung-patung berdiri megah di setiap sudut relung dinding. Di tengah-tengah pemandian, terdapat sebuah bak mandi besar yang sangat nyaman, menyerupai kolam renang. Trendini terpana melihat kemegahan tersebut. Sebelum sang Duk memulai inspeksi lebih detail, Miyabi menjelaskan konsep yang ia usung, sebuah ruang relaksasi generasi baru dengan visi kesegaran yang berbeda. Dengan menambahkan kehangatan unsur kayu ke dalam arsitektur dan patung-patung yang membawa sejarah 200 tahun, mereka menciptakan ruang relaksasi yang sempurna. Di balik kaca, terdapat greenhouse garden yang memungkinkan sang Duk menikmati dedaunan dan bunga sepanjang tahun. Fokus utama pemandian ini adalah kenyamanan maksimal. Ada fitur jacuzzi, di mana gelembung udara yang keluar dari stone block kecil akan memijat tubuh dengan nikmat. Miyabi membatin bahwa ia hampir mati saat memasang sekitar 5.000 kubus batu tersebut. Selain itu, terdapat sauna mutakhir yang kini mulai dipuji bahkan oleh kalangan istana kerajaan. Dengan bergantian antara sauna dan berendam,
seseorang bisa mencapai tingkat kesenangan tertinggi yang disebut kebahagiaan sejati. Bak mandi itu dikelilingi oleh 4 patung dewi di setiap sisinya. Patung-patung batu yang sebelumnya terkesan kaku kini telah bertransformasi sepenuhnya. Pemandian terapeutik dan jacuzzi di sana dibuat menyerupai pemandian air panas terbuka di alam liar yang didesain mirip dengan terasering sawah. Sang Markuis sempat bertanya dengan heran karena sebelumnya sempat ada masalah dengan mata airnya. Namun mereka berhasil memperbaiki segalanya. Miyabi pun dengan rendah hati meminta maaf atas insiden tersebut. Trendini kemudian menyinggung bahwa ada sesuatu yang sulit diuji dalam kondisi saat ini, dan ia bertanya apakah Miyabi punya solusi. Miyabi tersenyum dan meminta Sang Duk tidak perlu khawatir. Ia melambai ke arah para pekerja yang duduk di atas atap. Sehari sebelumnya, para pekerja itu menawarkan bantuan fisik kepadanya, dan Miyabi pun menerima tawaran tersebut sebagai bagian dari kerja tim. Begitu melihat sinyal dari Miyabi, para pekerja menutupi atap kaca dengan material gelap, seketika membuat suasana di dalam menjadi segelap malam hari. Sang Markuis benar-benar takjub. Ia mengira tidak akan ada lagi kejutan setelah melihat cetak biru, namun pemandangan alami ini sungguh menyentuh jiwanya. Itulah efek dari Neglecting. Miyabi kemudian menunjuk ke arah patung-patung lama yang masih ia pertahankan. Ia merasa patung-patung itu sangat indah, jadi daripada menghancurkannya, ia memilih untuk menjadikannya sebagai kenang-kenangan dalam desain baru tersebut. Trendini sangat mengagumi pemikiran itu. Tidak ada hiasan yang sia-sia, fokusnya murni pada relaksasi. Sebuah ide desain baru yang terinspirasi dari alam namun tetap menghormati karya arsitek sebelumnya. Itulah yang selama ini ia cari. Sang Duk pun berterima kasih kepada Miyabi dengan tulus. Miyabi merasa sedikit malu. Awalnya ia tidak menganggap komisi ini terlalu serius. Ia hanya ingin melihat cara kerja profesional dan kemewahan rumah bangsawan. Ia tidak menyangka bakatnya akan dihargai setinggi ini. Namun, melalui proyek ini, ia bertemu dengan pengrajin lain seperti Karon dan mendapatkan teman seperti SID yang terkadang sulit jujur pada diri sendiri. Meskipun ada beberapa kesalahan kecil, ia merasa sangat bahagia. Sambil berbicara kepada Sang Markuis, ia menyatakan kegembiraannya karena telah berhasil memenuhi ekspektasi. Trendini kemudian berkata bahwa sekarang saatnya untuk inspeksi kerja yang sesungguhnya. Miyabi sempat bingung, mengira penjelasan tadi sudah termasuk inspeksi. Namun ia senang saat Sang Duk berkata bahwa cara terbaik untuk memeriksa apakah semuanya sesuai persyaratan adalah dengan langsung mencoba berendam. Tanpa ragu, Trendini segera menanggalkan pakaiannya dan masuk ke dalam pemandian, menikmati air panas, jacuzzi, dan pemandangan indah di sekelilingnya. Miyabi yang kebingungan langsung memalingkan wajah. Weiss berseru bahwa mereka bisa mandi nanti karena hari sudah mulai larut. Sang Duk benar-benar menikmati rumah pemandian barunya itu. Beberapa waktu kemudian, Sang Markuis mengadakan pesta perayaan yang dihadiri tidak hanya oleh para bangsawan, tetapi juga para pekerja biasa. Miyabi, sambil menuangkan anggur untuk Weiss, melirik ke arah Sang Duk yang sedang mengobrol dengan para bangsawan. Ia merasa Sang Duk terlihat seperti orang yang berbeda sekarang. Weiss menyahut bahwa betapapun pria itu menyukai mandi, dia tetaplah penguasa daerah setempat. Miyabi sempat bertanya apakah mereka pantas berada di sana, mengingat ini adalah pesta bangsawan sementara mereka hanyalah rakyat jelata. Weiss menegaskan bahwa mereka diundang secara resmi, jadi tidak perlu sungkan. Weiss memuji ide Miyabi tentang berbagai jenis pemandian. Miyabi menjelaskan bahwa tempat seperti itu umum di tanah kelahirannya, dan ia mengambil inspirasi dari sana. Awalnya ia memeras otak untuk menciptakan sesuatu yang sangat mewah, namun ia sadar ia salah. Sang Duk memiliki pengetahuan yang sangat luas dan setiap sudut istananya adalah karya seni. Jadi yang beliau butuhkan bukanlah kemewahan tambahan, melainkan sensasi baru. Kata-kata Chiffon tentang ayahnya yang sangat sibuk namun suka menghabiskan waktu lama untuk mandi memberinya banyak bahan pemikiran. Sang Duk hanya butuh tempat untuk bersantai. Oleh karena itu, Miyabi menciptakan air terjun buatan yang suaranya menenangkan, dan menambahkan unsur kayu ke dalam dekorasi batu agar lebih sedap dipandang. Ia menyadari bahwa sekadar meniru pemandian Jepang tidaklah cukup. Ia harus benar-benar terlibat dalam karyanya. Seperti yang dikatakan SID, Miyabi adalah tipe orang yang tidak mau kalah. Ia benar-benar belajar banyak dari pengalaman ini. Di meja makan, SID berteriak kegirangan memuji kelezatan daging yang disajikan, dan Karon menimpali betapa lembutnya omelet di sana. Miyabi yang belum makan apapun segera bergabung dengan teman-temannya untuk mencicipi hidangan lezat yang disuguhkan. Weiss menatap mereka sambil tersenyum dan bergumam bahwa ia merasa iri pada para petualang. Di sisi lain, di Grand House Garden, Chiffon menghampiri ayahnya untuk mengucapkan selamat malam setelah tamu terakhir pulang. Sang Markuis berterima kasih karena Chiffon telah membantunya menyambut para tamu. Chiffon takjub karena meskipun musim dingin mulai mendekat dan hari sudah malam, udara di taman itu tetap terasa sangat hangat.
Trendini menjelaskan bahwa itu semua berkat sang pengrajin, Miyabi. Kehangatan dari uap pemandian dialirkan melalui pipa-pipa ke taman, sehingga mereka bahkan bisa menanam tanaman tropis di sana. Trendini telah menanam kembali bunga sepia rose yang hampir layu, dan bunga-bunga itu tampak sangat menyukai lingkungan baru tersebut. Chiffon senang dan berharap bisa melihat bunga-bunga indah mekar di musim semi nanti. Sang Marquis tertawa menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Chiffon kemudian melihat lembaran gambar di atas meja dan bertanya itu apa. Sang Marquis menjawab bahwa itu adalah beberapa cetak biru yang menarik untuk dilihat. Chiffon menunjuk sebuah garis yang memanjang ke arah kota, dan Sang Duk menjelaskan bahwa itu adalah permintaan khusus dari sang pengrajin. Beberapa waktu setelahnya, Liz menarik tangan Miyabi dengan tidak sabar, mendesaknya untuk bergegas. Miyabi memprotes karena ia bisa berjalan sendiri, namun Liz mengomel bahwa Miyabi sangat lambat hari ini. Padahal Miyabi baru saja kembali ke rumah kemarin. Liz berteriak bahwa mereka hampir sampai ke tempat tujuan. Di depan sana, Miyabi melihat kerumunan besar orang yang sedang mengobrol dengan riang di sekitar sesuatu. Ternyata hari ini adalah pembukaan footbath khusus untuk rakyat jelata. Miyabi ingat saat ia masih di istana, ia memberitahu sang Marquis bahwa aliran air panas dari enchantment tidak bisa dihentikan. Jadi daripada langsung dibuang ke sungai, lebih baik suhunya diturunkan melalui pipa panjang untuk digunakan di rumah kaca dan kemudian dibuka sebagai pemandian umum di kota. Caron sempat khawatir soal jumlah blok batu yang harus dibuat, namun semuanya selesai tepat waktu. Liz merasa sangat senang dan mengajak Miyabi duduk di pinggir bak untuk merendam kaki mereka. Airnya terasa sangat hangat dan nyaman. Sambil bersantai, Liz memberitahu bahwa Eleanor meminta Miyabi untuk menemuinya di guild. Miyabi bingung kenapa Eleanor tampak terburu-buru sampai memberikan jadwal yang sangat spesifik. Liz pun tersenyum penuh rahasia. Sesampainya di kantor Zion di guild petualang, Eleanor meminta maaf karena harus memanggil mereka. Sang guildmaster menjelaskan masalahnya secara singkat. Ternyata Miyabi telah bekerja tanpa izin dari Adventurers Guild maupun Manufacturing Guild. Miyabi dan Liz segera menundukkan kepala dan meminta maaf. Miyabi merasa bersalah karena tidak menyangka hal ini akan menjadi masalah. Sementara Liz mengaku ia juga tidak berpikir panjang saat memberikan izin. Zion menenangkan bahwa dalam hal ini mereka sebenarnya adalah korban. Sumber masalahnya adalah Weiss yang memang terkenal sering bertindak semaunya sendiri dan malas mengurus dokumen administratif. Miyabi menyadari bahwa sang Marquis pun pasti belajar banyak dari sifat pandai besi tersebut. Zion kemudian memberikan dokumen pesanan pribadi untuk mereka berdua. Mereka diminta untuk segera berangkat menemui klien tersebut karena situasinya cukup mendesak. Beberapa waktu kemudian, rekan-rekan ini tiba di istana. Marquis Trance secara pribadi keluar untuk menyambut mereka sambil berteriak gembira menyapa. Baik Miyabi maupun Liz menatap sang bangsawan dengan bingung. Miyabi berbisik kepada Liz karena heran, apakah para bangsawan memang sesering itu menemui rakyat jelata secara langsung. Liz menjawab dengan ketus bahwa tentu saja tidak, dan ia mempertanyakan Miyabi menganggap bangsawan itu apa. Meskipun ia pernah bilang soal mencari koneksi, ia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Zion kemudian menegur mereka dengan tegas karena bersikap kurang sopan di depan seorang penguasa, yang segera diikuti permintaan maaf dari keduanya. Liz membungkuk hormat kepada sang Marquis, menyebutkan namanya, dan menyatakan bahwa merupakan kehormatan besar bisa bertemu dengannya. Duke membalas bahwa tidak perlu formalitas dan meminta Liz merasa santai saja. Beliau mengaku baru-baru ini sangat takjub dengan bakat pengrajin Miyabi. Namun, karena Weiss bilang profesi utama Miyabi adalah petualang, sang Duke ingin melihat rekan setimnya. Liz menjawab dengan rendah hati bahwa ia hanyalah orang biasa dibandingkan Miyabi. Namun Trance membantahnya karena beliau sudah tahu semua pencapaian Liz. Beliau ingin mempercayakan perlindungan putrinya kepada mereka dalam perjalanan sejauh 600 km dari ibu kota. Kedua rekan itu terkejut. Miyabi membatin bahwa ini adalah kesempatan sempurna bagi Liz. Namun, Liz menjawab jujur kepada sang Marquis bahwa mereka berdua saja tidak akan cukup untuk mengawal dan melindungi putrinya. Menurut Liz, kemampuan seorang penyihir dan pengrajin memiliki batasan. Minimal, dibutuhkan 2 petualang jarak dekat dan 1 petualang jarak jauh tambahan. Karena Liz kurang berpengalaman dalam merekrut orang, ia akan menerima siapapun yang disewa oleh sang Duke. Sang Marquis berkata bahwa seperti yang ia dengar, Liz memang sangat berhati-hati. Beliau kemudian mengabarkan bahwa proses perekrutan sudah selesai. 1 grup petualang rang A dan 1 petualang rang B telah dipilih. Baginya, jumlah itu sudah cukup. Bahkan kehadiran Liz dan Miyabi sebenarnya berlebih. Mereka akan bergabung dengan grup rang A bernama Redcliffe dan petualang rang B bernama Mel. Tugas mereka hanyalah membuktikan bahwa mereka bisa berguna di dalam skuad tersebut. Sang Duke mengibaratkan Dewi Keberuntungan hanya memiliki 1 helai rambut, dan apakah mereka bisa menjambaknya atau tidak, itu tergantung pada diri mereka sendiri.
Liz tampak sedih memikirkan grup tersebut. Tiba-tiba, mereka mendapatkan pekerjaan untuk mengawal putri sang Duk, Chiffon, menuju Royal Magic Academy di ibu kota. Karena pengawal kelas atas sudah terpilih, posisi mereka hanyalah tambahan dengan tugas yang sangat samar, membuktikan kegunaan mereka. Liz terlihat sangat murung sejak meninggalkan kediaman Duk. Miyabi menatapnya dengan simpati dan bertanya apakah Liz tidak ingin mengambil pekerjaan ini, bahkan ia menyarankan untuk menolaknya jika perlu. Namun, Liz membantah dan merasa kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Hanya saja ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba mereka bertemu Eleanor. Gadis itu menyapa dan mengajak mereka mengikuti prosedur formal di lantai 2 Adventurer S Guild. Sambil berjalan, Eleanor mengucapkan selamat karena tidak semua orang bisa menerima komisi pribadi dari seorang Duk. Liz berujar bahwa jika ada yang mengejutkan di sini, itu adalah Miyabi, bukan dirinya. Eleanor menjelaskan sambil tersenyum bahwa bangsawan biasanya hanya mempekerjakan petualang rang A ke atas yang memiliki reputasi sempurna dan pencapaian signifikan. Fakta bahwa seorang bangsawan mendekati mereka memberikan prestise tersendiri bagi para petualang. Miyabi pun sadar itulah alasan Liz menyebut soal koneksi. Liz merasa ini lebih seperti ujian daripada sekadar pekerjaan, untuk melihat apakah mereka layak bekerja bagi bangsawan. Eleanor bertanya apakah sang Duk mengatakan hal seperti itu, dan Liz membenarkan bahwa beliau menuntut bukti kelayakan mereka. Jika kali ini gagal membuktikan diri, maka kedepannya tidak akan ada lagi yang membutuhkan mereka. Liz juga curiga ini adalah tes karena sang Duk bahkan tidak menyebutkan tanggal keberangkatan atau ukuran karavan, seolah ingin menguji apakah mereka tipe orang berhati-hati yang bisa membuat rencana. Miyabi menganggap Liz terlalu berlebihan, namun Liz menyebutnya naif, sementara Eleanor hanya tersenyum manis menanggapi kepolosan Miyabi. Tiba-tiba Liz menarik lengan baju Miyabi karena melihat ada petualang lain di depan mereka. Liz bersembunyi di balik tubuh Miyabi dengan ketakutan dan memintanya jangan bergerak. Miyabi mengagumi aura kekuatan yang terpancar dari kelompok tersebut. Ia menyadari Liz gemetar dan berkeringat dingin karena cemas. Tiba-tiba seorang wanita bernama Laura memanggil nama Liz, dan seluruh tim tersebut langsung mengepung Liz dengan pelukan hangat dan tawa bahagia. Laura berteriak kegirangan karena akhirnya menemukan sayangnya. Sementara Dort merasa hampir kehilangan musuh mereka dan ingin memeluknya sebagai tanda reuni. Tyson juga menepuk kepala Liz dengan riang. Liz yang sangat malu meminta maaf kepada Miyabi karena tidak memberitahunya lebih awal, bahwa ia mengenal kelompok Redcliffe ini dengan sangat baik. Liz memperkenalkan mereka kepada Miyabi, Laura sang penyembuh, Healer, Tyson sang tank, dan Dort sang pendekar pedang, swordsman. Mereka adalah petualang rang A legendaris yang akan bekerja bersama mereka. Laura memuji kecantikan Liz yang kini sudah tumbuh dewasa. Miyabi memperhatikan telinga panjang Laura dan menyimpulkan dia adalah seorang elf, meski cara bicaranya menggunakan dialek yang unik. Eleanor menjelaskan bahwa itu adalah dialek khas elf. Setelah suasana agak tenang, Dort bertanya kepada Eleanor siapa pemuda yang bersama Liz. Eleanor menjelaskan bahwa namanya adalah Miyabi dan dia berperan sebagai support dalam tim bersama Liz. Seluruh tim Redcliffe langsung murka mendengar kata support. Laura bahkan memohon agar Liz tidak mengatakan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Begitu Eleanor mengkonfirmasi bahwa grup mereka hanya terdiri dari mereka berdua, Laura langsung jatuh berlutut sambil memukul lantai dengan kecewa, merasa gagal membesarkan Liz menjadi gadis yang baik. Tyson bahkan menatap Miyabi dengan mata berkaca-kaca, bersiap menyerahkan Liz jika Miyabi memang serius menjalin hubungan. Miyabi bingung, bukankah support adalah peran umum bagi pengrajin dalam grup? Dort kemudian bertanya dengan suara menggelegar apakah Miyabi memiliki tekad untuk melindungi Liz meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Miyabi balik bertanya apakah mereka benar-benar tahu apa itu support. Karena sulit menjawab, ya, atau tidak. Miyabi menjelaskan bahwa ia ingin membuat petualangan Liz senyaman mungkin karena Liz adalah petualang berbakat yang jauh lebih kuat darinya. Mendengar itu, tim Redcliffe saling berbisik dan akhirnya Dort menyatakan menerima deklarasi perang dari Miyabi. Mereka akan menguji Miyabi sepanjang perjalanan untuk melihat apakah dia pria yang layak bagi Liz. Jika Miyabi berhasil memberikan petualangan yang nyaman, mereka akan merestui hubungan mereka. Miyabi pun hanya bisa melongo kebingungan. Setelah itu, Weiss muncul dan berkata bahwa Liz terlibat lagi dengan orang-orang merepotkan itu. Liz mengeluh ia sudah menghindari mereka sekian lama, namun harus bertemu lagi dalam tugas penting ini. Liz mengambil tongkat sihirnya yang sudah diperbaiki oleh Weiss dan berterima kasih. Miyabi bertanya apakah petualang rang A memang selalu bersikap seperti itu, dan Liz menjelaskan bahwa mereka adalah veteran bereputasi hebat, namun selalu menjadi gila jika berada di dekatnya. Ayah kandung Liz dulunya adalah anggota kelompok ini dan mereka sering bermain bersamanya saat ia masih kecil. Setelah ayahnya tewas dalam misi 8 tahun lalu,
Perlindungan mereka terhadap Liz berubah menjadi obsesi yang berlebihan. Weiss menambahkan bahwa karena mereka tidak kompeten, ia terpaksa mengadopsi Liz dan menyembunyikannya dari mereka. Liz berterima kasih kepada Weiss karena telah mengurusnya selama ini. Miyabi merasa ada kedekatan sekaligus jarak antara ayah dan anak angkat ini. Weiss bertanya apakah Liz tetap ingin mengambil tugas pengawalan ini bersama kelompok tersebut, dan Liz menegaskan akan tetap menjalankannya demi profesionalisme. Masalah utamanya adalah sikap mereka terhadap Miyabi. Weiss terkekeh karena Radcliffe yakin 99,9% bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Liz panik karena jika kesalahpahaman ini tidak diluruskan, mereka akan mendapat masalah besar. Miyabi merasa mereka bahkan tidak mendengarkan penjelasannya soal peran support. Liz menyebutnya naif. Jika mereka bisa diajak bicara, ia tidak akan lari dari mereka selama ini. Menyadari posisi mereka tersudut, Miyabi tiba-tiba mendapatkan ide yang menurutnya hebat. Menjelaskan kesalahpahaman tanpa kata-kata, melainkan melalui tindakan tubuh. Liz dengan muram berkata bahwa itu adalah ide terburuk yang pernah ada. Sementara itu, Eleanor mendengar para petualang wanita membicarakan kelompok Radcliffe yang sedang berada di kota. Radcliffe adalah pahlawan yang menghentikan amukan monster di ibu kota 8 tahun lalu dan sangat dihormati. Eleanor bertanya-tanya bagaimana para pahlawan legendaris itu bisa berubah menjadi sekumpulan orang aneh, seperti sekarang saat anggota kelompok tersebut mendekatinya untuk membicarakan soal Liz.